pernah hitung nggak? Kalau Anda misalnya nih hidup sampai umur 80 tahun, itu artinya cuma sekitar 4.000 minggu loh. Agak kaget ya dengernya. Nah, hari ini kita mau coba lakukan pembahasan mendalam nih dari kutipan buku Oliver Burkeman, judulnya 4,000 Weeks. Buku ini benar-benar menantang cara kita mikir soal waktu dan produktivitas. Betul sekali. Sumber ini tuh langsung ke intinya. Hidup kita ini ya ampun, singkat banget. Kalau dibandingin sama sejarah manusia atau umur alam semesta, wah 4.000 minggu tuh cepet banget hilangnya. Bahkan Jane Kalman, orang tertua yang tercatat, itu hidupnya cuma sekitar 6.400 minggu. Sebetulnya ide ini nggak baru-baru amat sih. Filsuf kayak Seneca zaman Romawi kuno juga udah mikirin ini ya. Betapa cepatnya waktu itu jalan. Dia bilang, kita seringnya baru siap-siap mau hidup, hidupnya udah keburu mau habis. Hari ini kita coba bongkar deh, kenapa ya kita kayaknya terobsesi banget sama manajemen waktu. Pengen jadi super produktif gitu, tapi kok ujung-ujungnya seringnya malah ngerasa makin sibuk, cemas, kurang puas gitu. Apa sih yang salah? Atau mungkin terlewat dari nasihat-nasihat produktivitas yang banyak beredar itu? Paradoksnya ada di sini nih kayaknya. Sebagian besar saran manajemen waktu yang modern itu kan rutinitas pagi yang harus plok, time blocking tiap menit, siapin makan buat seminggu, fokusnya gimana caranya nyelesain lebih banyak tugas. Iya benar, lebih banyak checklist yang dicentang. Nah, coba deh perhatiin. Jarang banget kan yang ngebahas gimana caranya pakai 4.000 minggu yang, berharga banget nih buat ngalamin hal-hal keren di dunia, atau buat memperdalam hubungan sama orang, atau ngelakuin hal yang beneran bikin hati kita, wah, gitu. Fokusnya selalu ke output, jumlahnya, bukan pengalamannya. Dan itu kerasa banget ya di kehidupan kita sehari-hari. Kita jadi kayak generasi yang paling stres sama waktu rasanya. Sibuk itu malah jadi kayak, wah keren gitu. Ada istilahnya hustle culture kan. Tapi ini beneran maju atau? Atau cuma tekanan aja, buat masukin lebih banyak kerjaan ke wadah waktu yang segitu-gitu aja. Antropolog Edward T. Hall punya analogi bagus nih. Kayak kita lagi di ban berjalan pabrik gitu loh. Tiap kali kita berhasil kerja lebih efisien, ban berjalannya malah muter lebih kencang, bawa tugas baru lagi. Oh, jadi makin efisien, makin banyak kerjaan datang. Pun kita ngerasa udah ngerjain banyak hal. Masuk akal sih. Itu juga ngejelasin kenapa teknologi yang katanya hemat waktu, mesin cuci piring, microwave, internet ngebut, malah seringnya bikin kita tambah nggak sabaran ya. Nunggu microwave 2 menit aja rasanya bisa lebih nyiksa daripada nunggu oven zaman dulu. Atau contoh lain deh, sistem kayak Inbox Zero buat email. Atau metode Getting Things Done yang tujuannya ngelola semua komitmen kita. Nah itu dia. Tujuannya bagus, tapi sering jadi bumerang. Gimana tuh maksudnya? Ya, Anda jadi efisien banget balas email kan? Akibatnya, orang jadi tahu Anda cepat balas, ya mereka kirim email lebih banyak lagi. Atau Anda berhasil menyelesaikan banyak hal pakai JTD. Selamat, Anda malah nemu lebih banyak lagi hal yang kira-kira harus dikerjain. Wah, iya juga ya. Jadi kayak gali lubang, tutup lubang. Teknologi maju, kita kerja cuma 15 jam seminggu aja cukup. Sisanya santai, nikmatin hidup. Jauh banget ya dari Kenyataan sekarang? Jauh banget. Pas kebutuhan dasar udah oke, kita malah nyiptain kebutuhan baru lagi, standar hidup baru. Hasilnya ya kita kerja makin keras, terus sibuk malah jadi kayak simbol status. Padahal dulu kan kebalikannya ya. Orang kaya itu justru yang nggak perlu banyak kerja. Tapi bukannya ada godaan juga ya buat mikir, iya sih, tapi kan setidaknya dengan sistem kayak gitu hidup jadi lebih teratur. Banyak orang kan ngerasa perlu banget ngejar itu biar nggak tenggelam dalam kekacauan gitu. Gimana sumber ini lihat kebutuhan akan keteraturan itu? Sumber ini nggak bilang keteraturan itu nggak perlu, tapi ngingetin kalau ngejar kontrol total itu ilusi, cuma mimpi. Perasaan ada yang salah yang sering kita rasain, kayak kata Charles Eisenstein, masa sih hidup cuma benci Senin nunggu Jumat? Akarnya tuh dari sini. Kita kejebak dalam apa yang disebut Marilyn Robinson sebagai urgensi tanpa kegembiraan. Sibuk banget nyiapin masa depan, tapi seringnya buat tujuan yang bukan punya kita sendiri. Ngejar inbox zero atau daftar tugas yang bersih kling, itu bisa jadi semacam pelarian aja dari pertanyaan yang lebih dalam. Waktu yang cuma segini, mau beneran saya pakai buat apa sih? Jadi inti masalahnya bukan karena kita kurang aplikasi canggih atau life hack terbaru ya? Bukan itu. Intinya, menurut sumber ini, produktivitas itu sendiri bisa jadi jebakan kalau dijadiin segalanya. Usaha buat ngendaliin waktu sepenuhnya,
Memaksimalkan tiap detik. Itu ya perjuangan yang udah pasti kalah dari awal. Nggak bakal ada itu hari di mana semua tugas selesai, inbox kosong, hidup seimbang sempurna kayak di iklan. Kuncinya justru bukan di kontrol yang makin ketat. Oke. Jadi ini, kesimpulannya lumayan radikal juga ya. Sumber ini intinya ngajak kita buat nyerah gitu. Ngakuin aja kalau kita nggak akan pernah bisa menang lawan waktu atau capai keseimbangan sempurna yang sering diimpi-impikan itu. Semacam itu, tapi bukan nyerah dalam arti negatif ya. Gimana tuh? Lebih ke menerima realitas keterbatasan kita. Dan penerimaan ini anehnya malah bisa bikin kita lega, bebas dari rasa cemas dan tekanan yang selama ini ngejar-ngejar. Jadi bukan pasrah nggak ngapa-ngapain, tapi menerima batasannya gitu ya. Tepat. Bukan nyerah sama hidup, tapi nyerah sama perang melawan waktu yang terbatas ini. Penerimaan ini justru ngebuka ruang buat fokus ke apa yang bisa kita lakuin di dalam batasan itu. Nah, ini jadi mancing pertanyaan penting buat Anda renungkan lebih lanjut nih. Kalau ngejar produktivitas gila-gilaan dan kontrol penuh itu bukan jawaban. Terus gimana dong caranya kita ngejalanin 4.000 minggu yang terbatas ini biar lebih bermakna? Gimana caranya kita bisa belajar menari sama keterbatasan waktu, bukannya malah terus-terusan ngelawan? Pendekatan alternatif apa yang mungkin bisa kita coba? Mungkin fokus ke dalamnya pengalaman, bukan jumlahnya. Atau mungkin merangkul senangnya ketinggalan sesuatu, JOMO, daripada takut ketinggalan, FOMO. Apa ya kira-kira? Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Oke, kali ini kita mau coba bongkar satu sumber yang menurut saya cukup menantang cara kita lihat waktu. Ini dari bukunya Oliver Burkeman, 4,000 Weeks. Anda pernah nggak sih merasa kayak dikejar-kejar waktu terus rasanya daftar kerjaan itu nggak habis-habis? Wah, sering banget itu. Nah, Burkeman ini punya ide yang lumayan radikal. Dia bilang, jangan-jangan masalahnya itu bukan waktunya yang kurang, tapi cara kita yang sekarang ini terobsesi banget buat menggunakan waktu. Betul. Obsesi efisiensi ya. Iya, jadi mari kita telusuri deh. Gimana sih pandangan modern soal waktu ini bisa muncul, dan kenapa kok ngejar efisiensi terus malah bikin kita stres? Ya, menarik ini. Kita coba lihat ya perjalanan konsep waktu itu sendiri. Dulu kan rasanya lebih nyatu sama alam gitu ya. Terus berubah jadi kayak semacam sumber daya abstrak yang harus kita taklukkan di era modern ini. Ditaklukkan ya? Dan ironisnya, yaitu tadi, perjuangan kita buat menguasai waktu ini, jangan-jangan malah menjauhkan kita dari esensi hidup itu sendiri. Oke. Coba kita mundur sedikit deh. Bayangin zaman sebelum ada jam, sebelum notifikasi HP bunyi terus. Misalnya, petani di abad pertengahan gitu. Ya hidup mereka jelas berat lah ya, kerja keras, penyakit. Tapi kata Burkeman nih, mereka tuh nggak punya stres waktu kayak kita. Menarik. Gimana tuh maksudnya? Jadi nggak ada rasa bersalah gitu loh. Kalau lagi santai dianggap buang waktu. Atau tekanan, aduh kerjaan numpuk banget. Nggak kayak gitu tekanannya. Oke. Ini karena waktu buat mereka itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri ya. Hidup itu diatur sama tugas yang nyata. Tugas nyata? Iya, para sejarawan nyebutnya orientasi tugas atau task orientation. Jadi, ya perah susu pas sapinya emang perlu diperah. Panen pas musimnya tiba. Nggak ada jadwal jam 7 pagi harus A, jam 8 harus B gitu ya? Nggak ada jadwal abstrak yang kaku. Pengalaman waktu mereka itu lebih cair, lebih menyatu sama ritme alam. Mungkin ini yang Burkeman sebut sebagai deep time gitu. Deep time? Iya, jadi merasakan kekinian itu lebih utuh, bukan cuma ngejar detik berikutnya. Ukuran waktunya aja kadang unik kan, ada yang bilang kayak selama kencing atau pissing while. Hah? Serius? Ada ukuran waktu kayak gitu? Ada catatan sejarahnya. Konkret banget kan terkait aktivitas. Wah, menarik banget. Nah, terus perubahannya datang pas kapan? Nah, perubahan besarnya itu datang sama penemuan jam mekanis. Awalnya kan buat ngatur jadwal doa biarawan di biara. Oke. Biar kerjanya barengan. Iya, butuh waktu standar jadinya. Betul. Muncullah waktu standar yang terukur itu. Nah,
Dari situlah, waktu mulai terasa kayak sesuatu yang abstrak, kepisah dari aktivitas kita. Kayak wadah kosong gitu ya? Persis. Kayak wadah kosong di ban berjalan pabrik yang harus terus diisi, biar nggak sia-sia. Dan konsekuensinya apa tuh cara pandang baru ini? Wah, signifikan banget. Waktu jadi dianggap kayak sumber daya, kayak batu bara atau minyak gitu, yang harus dikelola seefisien mungkin. Muncullah tekanan buat menggunakan waktu dengan baik. Harus produktif, multitasking. Bahkan nilai diri kita jadi diukur dari seberapa sibuk kita kelihatan. Wah iya juga ya. Berkman nyebut ini permainan curang atau rigged game. Kenapa curang? Ya, karena nggak mungkin menang. Daftar kerjaan, daftar keinginan, itu kan nggak ada habisnya. Jadi kita selalu merasa kurang, selalu cemas soal masa depan, dan akhirnya malah kehilangan momen saat ini. Jadi upaya kita mau menguasai waktu. Malah berakhir kita yang dikuasai waktu. Gitu intinya. Ini menarik sih. Karena Berkman sendiri kan cerita ya. Dia ngaku pernah jadi pecandu produktivitas. Iya, productivity geek. Dia coba semua sistem, semua teknik manajemen waktu. Inbox zero lah, Pomodoro, jadwal per 15 menit, wah macam-macam. Tapi hasilnya? Nggak pernah merasa damai atau berhasil ngendaliin semuanya kan? Itu dia. Sampai akhirnya dia sadar pas lagi duduk gitu aja di bangku taman. Dia sadar kalau semua usaha itu sebenarnya cuma cara dia buat lari dari kenyataan. Kenyataan kalau kita ini terbatas ya. Iya, kita punya waktu terbatas, energi terbatas, kendali kita juga terbatas. Saya yakin deh, banyak dari kita juga pernah ngerasain hal yang mirip. Pasti. Dan disitulah letak paradoks utamanya, menurut Berkman. Gimana tuh paradoksnya? Semakin keras kita mencoba ngontrol waktu biar kita merasa tak terbatas gitu ya. Hidup malah terasa makin sempit, makin hampa. Itu kayak strategi menghindar aja sebenarnya. Menghindar dari apa? Ia menghindar dari bikin pilihan sulit, takut gagal mungkin, atau bahkan takut buat sekedar duduk diam dan gak ngapa-ngapain. Benar juga. Sebaliknya, justru pas kita berani hadapi dan terima keterbatasan kita, nah, ini kuncinya. Menerima keterbatasan? Iya, sadar memilih mana yang emang penting buat kita, dan rela buat melewatkan sisanya. Kan nggak mungkin semua dikerjain. Terus berani komitmen sama hal besar, walaupun hasilnya nggak pasti. Oke. Justru disitulah makna, kepuasan, dan produktivitas sejati itu muncul. Jadi ini bukan soal pasrah ya, tapi lebih ke bekerja selaras dengan keterbatasan kita. Oke, jadi intisari penting yang bisa Anda petik dari diskusi kita ini apa ya? Mungkin solusinya bukan nyari aplikasi manajemen waktu yang lebih canggih lagi atau kerja lebih gila-gilaan? Betul. Mungkin yang perlu diubah itu cara pandang kita yang mendasar soal waktu itu sendiri. Gimana tuh? Ya, menerima kenyataan pahit tapi penting. Kita itu nggak akan pernah punya cukup waktu untuk ngerjain segalanya. Dan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, kalau nggak semua bisa tercapai? Iya. Dan penerimaan ini, anehnya malah bisa sangat membebaskan loh. Membebaskan gimana? Jadi, alih-alih kita terus berjuang memakai waktu seefisien mungkin, kita bisa belajar buat lebih responsif sama apa yang dibutuhkan saat ini. Membiarkan sebuah proses atau tugas itu mengambil waktunya sendiri. Oh, kayak membiarkan dia berjalan sesuai ritmenya gitu? Iya, ada konsep Jerman yang menarik, Eigenzeit. Artinya, waktu inherent suatu hal. Jadi, biarkan aja prosesnya berjalan sesuai waktunya. Dan dari situ kita bisa menemukan kepuasan. Justru dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Oke. Ini pemikiran yang dalam ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Silakan. Kalau Anda benar-benar berhenti mencoba mengalahkan waktu, dan sebaliknya mulai merangkul keterbatasan Anda secara sadar, kira-kira, keputusan berbeda apa yang mungkin Anda ambil hari ini? Tentang bagaimana Anda ingin menghabiskan jatah waktu Anda yang berharga dan, ya itu tadi terbatas ini. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Kali ini kita mau gali lebih dalam satu perasaan yang mungkin akrab banget buat Anda ya, rasa kewalahan sama waktu dan kerjaan numpuk. Sumber kita kali ini, buku Oliver Burkeman, judulnya 4,000 Weeks. Pandangannya soal manajemen waktu ini agak beda loh. Ini bukan soal cari trik biar makin produktif gitu ya, tapi lebih ke bagaimana kita hadapi keterbatasan kita. Jadi misi kita hari ini,
Coba pahami, kenapa sih kita kayaknya selalu merasa harus ngerjain lebih banyak, dan jangan-jangan usaha jadi super efisien itu malah bikin tambah runyam. Oke, kita bedah yuk. Anda pasti pernah kan merasa dikejar-kejar to-do list yang nggak ada habisnya? Bukan cuma sibuk biasa, tapi ada tekanan gitu loh. Harus bisa lebih dari kapasitas kita. Burkman punya istilah khusus buat ini kan? Betul, dia sebutnya perangkap efisiensi. Dan ini menariknya dialami semua orang. Bukan cuma yang kerjaannya seabrek. Perasaan ini muncul ya seringnya karena kita coba menghindar dari kenyataan pahit. Yaitu tadi, keterbatasan kita, waktu, energi. Kita jadi enggan gitu buat bikin pilihan sulit. Mana yang harus dilepas? Ambisi mana yang, ya udahlah, siapa yang mungkin terpaksa kita kecewakan? Nah, daripada milih, akhirnya kita coba kerjakan lebih banyak lagi, semuanya, kalau bisa. Tapi bukannya jadi lebih efisien itu bagus ya? Harusnya kan membantu. Kok bisa jadi perangkap? Nah, ini dia nih bagian yang agak ironis ya. Usaha kita biar lebih efisien itu seringkali malah jadi bumerang. Pernah dengar hukum Parkinson? Gampangnya kerjaan itu bakal melar gitu buat ngisi waktu yang ada. Oh, jadi kalau kita punya waktu luang, kerjaan baru muncul gitu? Bisa jadi gitu. Atau contoh lain, makin cepat Anda bales email, malah makin banyak, dan makin cepat juga email baru masuk. Kayak nggak ada habisnya. Wah, jadi kayak si pus dorong batu itu ya? Nggak selesai-selesai. Betul. Contoh lain yang menarik itu dari risetnya Ruth Schwartz kawan soal mesin cuci. Niatnya kan hemat waktu ibu rumah tangga ya. Iya, harusnya lebih santai dong. Tapi ternyata standar kebersihan malah jadi naik. Jadi waktu yang terhemat itu kepakai lagi buat nyuci lebih sering atau lebih bersih. Bebannya nggak benar-benar hilang. Oke. Saya mulai paham. Jadi semakin kita efisien, ekspektasi malah naik ya? Dari luar atau bahkan dari diri sendiri? Tepat. Ujung-ujungnya kita nggak pernah merasa punya cukup waktu. Terus ada lagi nih, fokus ke efisiensi kadang bikin kita malah ngerjain hal-hal sepele dulu. Kayak beresin inbox email sampai kinclong gitu. Rasanya produktif, padahal kerjaan besar yang penting malah ketunda. Jadi apa dong solusinya kalau gitu? Kalau efisiensi malah jadi jebakan? Berkenan bilang, yang kita perlu justru semacam anti keterampilan. Maksudnya, berani aja gitu ngerasa kewalahan. Terima aja, tanpa otomatis panik dan berusaha masukin lebih banyak kerjaan lagi. Fokus aja sama sedikit hal yang beneran penting. Wah, ini kayaknya lebih dalam ya dari sekedar kerjaan kantor atau tugas harian. Ada rasa kewalahan yang lebih mendasar gitu. Iya bener, dia juga bahas soal kewalahan eksistensial. Jadi di dunia modern ini kan kita dibanjiri pilihan ya. Pilihan liburan, tontonan, karir, wah banyak banget. Betul. Kadang sampai bingung sendiri milihnya. Nah, muncul tekanan untuk memaksimalkan hidup yang cuma sekali ini. Apalagi mungkin keyakinan soal kehidupan setelah mati nggak sekuat dulu. Ditambah lagi internet, itu kan nunjukin semua kemungkinan keren di luar sana. Jadi gampang banget merasa ketinggalan, atau FOMO itu. Jadi usaha buat ngalamin sebanyak mungkin hal itu juga bagian dari perangkap ini ya? Kayak mencoba mengefisienkan pengalaman hidup? Bisa dibilang gitu. Semakin banyak pengalaman keren yang Anda coba kejar dan kumpulkan, daftar yang harus dicoba malah makin panjang. Akhirnya, kepuasan sejati itu jadi, gimana ya, susah gitu diraih. Garis finishnya geser terus. Oke, itu tadi perangkap efisiensi. Terus katanya ada jebakan lain lagi ya? Soal kenyamanan. Betul, jebakan kenyamanan. Ini soal gimana teknologi modern itu kan menjanjikan hidup yang lebih mudah, lebih mulus. Hilangin gesekan. Kayak pesan makan, tinggal klik, transportasi online, bayar apa-apa pakai dompet digital. Itu kan enak ya? Praktis. Di permukaan sih iya, enak dan praktis. Tapi berkemen ingatkan, kemudahan instan ini bisa jadi menghilangkan sesuatu yang berharga tanpa kita sadari. Sesuatu yang berharga? Maksudnya apa tuh? Misalnya makna dari sebuah usaha atau proses. Coba bandingkan deh, kirim kartu ucapan selamat ulang tahun digital sekali klik, sama nulis tangan sendiri terus pergi ke kantor pos buat kirim. Beda ya rasanya. Yang kedua ada usahanya. Nah, ketidaknyamanan kecil itu, usahanya itu, seringkali yang justru ngasih nilai lebih, ngasih makna.
Jadi kemudahan itu bisa mengikis makna atau bahkan koneksi sosial ya. Kayak contohnya Tim Wu yang jadi sering minum kopi instan, padahal lebih suka nyeduh sendiri, cuma karena lebih cepat. Iya, atau interaksi kecil sama penjaga toko langganan yang hilang karena semua sekarang bisa dibeli online. Kemudahan bikin kita kadang kurang sadar sama apa yang sebetulnya kita hargai. Aktivitas lain yang butuh sedikit usaha jadi terasa makin menyebalkan gitu. Jadi perlu semacam keberanian ya untuk menolak kemudahan instan itu, kadang-kadang. Betul. Kadang kita perlu berani memilih jalan yang sedikit tidak nyaman demi sesuatu yang lebih berarti. Kayak contoh Sylvia Kismat itu, yang milih hidup susah di pertanian, tapi dapat hubungan yang lebih dalam dengan alam dan keluarganya. Menolak kenyamanan itu bisa jadi pilihan sadar. Wah, dalam juga ya pembahasannya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih buat Anda yang lagi dengerin, apa ya intinya? Kayaknya mencoba melakukan semuanya atau bikin segalanya super efisien dan nyaman, itu semacam ilusi ya. Intinya sih penerimaan ya, penerimaan akan batas. Waktu kita ini terbatas. 4.000 minggu itu nggak lama loh kalau dipikir-pikir. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih berguna buat kita semua itu bukan gimana caranya biar bisa masukin lebih banyak hal ke jadwal, tapi lebih ke apa sih yang benar-benar penting buat saya? Dan apa yang saya bersedia korbankan, saya relakan, supaya yang penting ini dapat ruang. Pertanyaan reflektif ya. Iya. Coba deh Anda pikirkan, ada nggak ketidaknyamanan yang sebenarnya bisa nambah makna di hidup Anda, tapi selama ini malah Anda coba hilangkan demi kemudahan semata? Mungkin ada sesuatu di sana. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali di sesi kita. Anda sudah siapin beberapa kutipan menarik nih dari bukunya Oliver Burkeman, 4,000 Weeks. Iya, betul. Fokus kita kali ini kan soal gagasan filosofis ya, tentang gimana kita berdamailah sama kenyataan waktu kita yang terbatas ini. Bener banget. Sumber-sumber Anda ini menyoroti pemikiran filosof kayak Martin Heidegger sama Martin Hegelen. Mereka ini ngajak kita mikir ulang soal waktu dan pilihan hidup. Tujuannya sih bukan biar kita jadi murung, tapi justru nemuin makna yang lebih otentik gitu dalam keterbatasan itu sendiri. Oke. Mari kita gali lebih jauh. Konsep dasarnya kan ya simple ya, waktu kita terbatas. Tapi gimana persisnya nih kesadaran ini bisa mengubah cara kita hidup sehari-hari? Sumber Anda nyebut Heidegger. Wah, ini filsuf yang terkenal rumit kan? Iya, Heidegger memang reputasinya agak sulit dan latar belakangnya juga lumayan kontroversial. Tapi ada satu idenya yang relevan banget di sini. Apa tuh? Dia bilang kita itu bukan sekedar punya waktu terbatas, tapi kita adalah waktu yang terbatas itu. Eksistensi kita, keberadaan kita, ya, rentang waktu antara lahir dan mati itu. Maksudnya? Kita nggak milih kapan atau di mana kita mulai kan? Kita tuh kayak dilemparkan aja gitu ke dalam aliran waktu ini. Dilemparkan. Oh, jadi kita lahir di kondisi tertentu gitu aja ya, tanpa bisa milih. Terus, apa dampaknya kalau kita sadar kita adalah waktu yang terbatas itu? Wah, dampaknya besar ke cara kita bikin pilihan. Gini, karena waktu kita terbatas, setiap kali kita bilang iya buat satu hal, itu otomatis jadi enggak buat ribuan kemungkinan lain. Menariknya nih, kata Latin buat memutuskan, decidere, itu arti harfiahnya memotong. Oh, memotong ya? Iya. Nah, menurut Heidegger, ngadepin kenyataan ini bahwa hidup kita ini menuju akhir itu kunci hidup yang otentik. Dia nyebutnya menjadi menuju kematian. Oke, menjadi menuju kematian. Kedengarannya agak berat ya. Apa maksudnya kita harus terus-terusan mikirin kematian gitu? Bukan gitu juga sih. Intinya lebih ke mengakui realitas batas waktu kita. Jangan disangkal. Jangan disangkal. Iya. Kalau kita terus menghindar, misalnya dengan nyibukin diri terus, atau cari-cari alasan biar nggak usah ngadepin pilihan sulit, nah ini yang Heidegger sebut jatuh, atau ya terperangkap dalam kepalsuan. Jadi nggak otentik gitu ya? Betul, hidup kita jadi kurang bermakna. Kayak lari dari kenyataan kita sendiri gitu. Menarik sih. Tapi kalau terus-terusan sadar waktu kita terbatas, apa nggak malah jadi cemas? Atau ngerasa kehilangan banyak hal gitu?
Nah, di sini sumber Anda juga ngutip filsuf lain kan, Martin Hegelen. Dia punya pandangan agak beda ya. Iya, bener. Hegelen di bukunya This Life justru bilang kalau kefanaan ini, keterbatasan waktu ini, ya inilah yang ngasih nilai pada segalanya. Oh, justru itu. Iya, coba bayangin kalau kita hidup abadi. Nggak bakal ada urgensi kan? Nggak ada yang benar-benar dipertaruhkan. Komitmen, cinta, perjuangan, itu semua jadi berarti karena kita tahu itu nggak selamanya. Dia malah ngutip pertanyaan dari majalah. Surga, apakah akan membosankan? Iya juga ya. Justru karena fana makanya berharga. Ada contohnya nggak dalam hidup sehari-hari? Ada. Hegelen kasih contoh liburan keluarga tahunannya. Momen itu jadi berharga ya, karena sementara sifatnya. Oke. Dia sadar, momen kebersamaan itu, hubungan itu, bahkan ya, pemandangan pantai itu, nggak bakal abadi. Kesadaran inilah yang bikin kita jadi peduli, jadi menghargai hal-hal yang sementara. Termasuk hubungan kita, proyek kita, bahkan planet ini. Benar, benar. Kalau kita hidup seolah-olah waktu nggak terbatas, kita cenderung ya nunda-nunda, kurang menghargai apa yang ada di depan mata sekarang. Wah, ini benar-benar bisa ngubah cara kita ngelihat gangguan kecil sehari-hari ya. Kayak cerita dari sumber Anda soal David Cain itu, yang nyaris kena penembakan di Toronto. Nah, iya itu. Pengalaman itu bikin dia sadar banget. Hidup ini ya kebetulan yang berharga, bukan sesuatu yang otomatis kita dapat. Tepat sekali. Setelah kejadian itu, hal-hal kayak kejebak macet atau ngantri panjang itu rasanya beda. Udah nggak lagi jadi gangguan murni. Ada perspektif baru ya? Iya. Kayak kata temennya Joe Fly setelah si David meninggal mendadak. Coba pikir apa yang rela David kasih sekarang cuma buat bisa kejebak macet kayak gini. Wow. Jadi muncul semacam rasa syukur yang aneh gitu. Karena kita masih bisa ngalamin hal-hal biasa itu meskipun kadang nyebelin. Terus, gimana ini ngubah cara kita mandang pilihan-pilihan besar dalam hidup? Kan tadi dibilang setiap pilihan itu memotong yang lain. Perspektifnya jadi geser. Bukan lagi mikir, aduh gue terpaksa ngorbanin banyak hal nih, tapi lebih ke, wow, gue dapat kesempatan buat milih satu hal yang berarti dari sekian banyak kemungkinan keren, padahal gue bisa aja nggak pernah ada di sini. Jadi lebih positif ya? Iya, milih satu jalan hidup, satu karir, satu pasangan, itu jadi semacam penegasan positif. Penegasan atas apa yang benar-benar penting buat Anda saat ini di tengah keterbatasan waktu yang ada. Ini kayak konsep joy of missing out atau JOMO itu bukan sih? Yang disebut juga di sumber Anda, kebalikannya FOMO ya? Betul-betul. JOMO itu ya perasaan lega yang muncul pas kita nerima kalau kita nggak bisa dan nggak perlu ngelakuin atau ngalamin semuanya. Justru batasan inilah yang ngasih arti dan kejelasan pada pilihan yang kita ambil. Kita bisa fokus sama apa yang kita pilih tanpa cemas terus mikirin apa yang kita lewatin. Oke, jadi Intinya, batasan waktu itu bukan musuh, tapi justru alat yang bikin pilihan Anda jadi bermakna. Jadi kalau kita rangkum nih ya, menerima keterbatasan waktu kita itu bukan soal pasrah yang sedih gitu ya, tapi lebih kayak pergeseran cara pandang yang fundamental, bener nggak? Tepat sekali. Dari ngerasa waktu kita selalu kurang atau dicuri, jadi ngerasa luar biasa beruntung kita dapat waktu ini sama sekali. Iya. Dari ngerasa dirugikan oleh kefanaan, jadi bersyukur atas keajaiban bahwa kita ada dan ya bisa pilih. Dengan kesadaran ini, tiap keputusan rasanya lebih nyata, lebih berbobot gitu. Oke. Nah, ini nyisain satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan di rumah. Pertanyaannya gini, kalau tiap momen itu adalah waktu pinjaman yang ajaib dan tiap pilihan itu kesempatan berharga justru karena Anda harus ngelewatin yang lain, gimana satu keputusan kecil, sekecil apapun yang bakal Anda buat hari ini, jadi kelihatan beda kalau dilihat pakai kacamata ini? Coba deh direnungkan. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Sadar atau nggak sadar nih, waktu kita kan terbatas banget ya. Kalau di rata-rata tuh cuma sekitar 4.000 minggu. 4.000 minggu? Iya, nggak banyak ya kedengarannya. Makanya,
Kita seringnya nyoba ngelupain fakta itu gitu kan. Nah, kali ini kita mau ngulik ide menarik dari bukunya Oliver Burkeman, judulnya 4,000 Weeks. Menarik tuh. Fokusnya tuh bukan nyari trik biar bisa ngerjain semua hal, tapi justru gimana caranya milih dengan pinter apa yang nggak usah dikerjain. Dan kita bisa nerima keputusan itu. Oke. Intinya sih belajar nunda kerjaan tapi lebih strategis gitu. Nah, itu poin penting banget. Seringkali tantangannya bukan soal manajemen waktu biasa ya. Bukan itu ya? Bukan. Tapi gimana kita bisa nerima kenyataan pahit kalau kita tuh punya kebanyakan prioritas penting. Terlalu banyak batu besar lah istilahnya dibanding waktu yang ada. Oh, analogi toples itu ya, batu besar, kerikil, pasir. Iya, betul. Biasanya kan pesannya soal urutan masukinnya ya. Prioritas dulu. Tapi Burkeman ini beda. Dia bilang, masalahnya bukan urutannya, Terus? tapi jumlah batu besarnya itu loh. Emang kebanyakan aja, nggak bakal muat semua di toples hidup kita, gimana pun ngaturnya. Wah, iya juga ya, benar juga. Kalau gitu gimana dong kita nyikapin fakta kalau kita nggak bisa ngerjain semuanya? Berarti kita harus jago ngabaikan secara kreatif gitu. Tepat. Seni mengabaikan secara kreatif. Prokrastinasi atau nunda itu kan ya emang nggak bisa dihindari ya. Setiap saat kita pasti lagi nunda hampir semua hal lain. Betul. Selalu ada yang ditunda. Jadi tujuannya bukan ngilangin prokrastinasi sama sekali, tapi milih dengan sadar apa nih yang mau ditunda biar bisa fokus ke yang paling penting. Yang kita hindarin tugas penting itu. Kenapa tuh biasanya? Males aja. Nah, seringnya bukan karena malas, tapi justru cara kita lari dari kenyataan. Kenyataan kalau kita punya keterbatasan. Maksudnya? Takut gitu. Iya. Ada rasa takut gagal, takut hasilnya nggak sempurna, takut nggak sesuai harapan. Jadi kayak, ya penghindaran emosional aja. Biar nggak usah ngerasain nggak enaknya berhadapan sama batas kemampuan kita. Wah, dalam juga ya. Jadi ingat cerita fabel arsitek dari Shiraz. Dia kan ngerancang masjid paling indah di dunia, tapi di bayangannya doang. Iya yang itu. Terus akhirnya malah dibakar semua rancangannya. Gara-gara takut nanti pas dibangun, hasilnya nggak sesempurna fantasinya. Betul. Itu contoh ekstrimnya. Pesannya kuat banget sih. Nerima kalau hasil nyata itu pasti nggak sesempurna bayangan awal kita. Itu kunci biar berani mulai dan nyelesain sesuatu. Harus rela mengkhianati fantasi kesempurnaan. Bener. Nah, biar praktis nih ngadepin banyaknya prioritas, Burkeman ngasih beberapa prinsip. Simple kelihatannya, tapi dampaknya bisa gede. Prinsip pertama, ini pinjem dari dunia finansial. Diadaptasi Jessica Abel buat waktu. Bayar diri sendiri dulu. Bayar diri sendiri. Maksudnya gimana tuh? Artinya, alokasiin waktu buat aktivitas paling penting buat Anda. Di awal, tiap hari atau tiap minggu. Berapapun lamanya, pokoknya duluan. Jangan nunggu waktu sisa. Oh, jadi misalnya 1 jam buat nulis atau proyek kreatif pribadi, langsung di pagi hari gitu ya? Walaupun nanti email jadi telat dibalas atau tugas lain geser? Nah, ya, terima aja konsekuensinya. Itu prinsipnya. Menantang sih, tapi masuk akal. Oke, prinsip kedua apa? Prinsip kedua, batasi pekerjaan yang sedang berjalan. Istilahnya work in progress atau WIP. Batasi WIP? Iya. Ini dari konsep personal Kanban. Gampang kok. Batasi aja jumlah tugas aktif yang Anda kerjain dalam satu waktu. Misalnya, maksimal 3. Cuma 3? 3 aja. Baru boleh mulai yang baru kalau salah satu dari 3 itu kelar, atau ya Anda putusin buat nunda dulu yang itu. Ini maksa kita langsung sadar sama kapasitas kita yang terbatas. Efeknya apa tuh kalau dibatasi gitu? Bisa lebih tenang, fokus jadi lebih bagus, terus kita jadi terbiasa mecah proyek gede jadi langkah-langkah kecil yang lebih gampang dikerjain. Gak kerasa overwhelmed. Oke, masuk akal. Nah, prinsip ketiga nih katanya provokatif. Tolak daya tarik prioritas menengah. Gimana tuh maksudnya? Ada cerita, mungkin nggak beneran terjadi ya, soal Warren Buffett. Dia nyuruh pilotnya bikin daftar 25 tujuan hidup. Oke, 25. Terus? Terus disuruh lingkarin 5 yang paling top. Nah, instruksi berikutnya itu yang penting. 20 sisanya itu harus aktif dihindari. Dihindari, bukan jadi prioritas kedua gitu? Bukan. Justru dianggap sebagai pengganggu fokus utama. Jangan kasih celah sama sekali. Wah, kenapa gitu? Karena justru prioritas yang cukup menarik ini yang sering jadi jebakan, yang bikin kita pecah fokus. Kayak kata Elizabeth Gilbert, tantangan terbesarnya bukan nolak yang jelas-jelas nggak penting atau bosenin. Tapi?
Tapi berani bilang enggak ke hal-hal lain yang menarik juga, yang kita pengen juga. Karena sadar, hidup cuma satu, waktu terbatas. Milih satu, ya berarti ngelepas yang lain. Benar banget. Ini jadi nyambung ke ide soal menetap atau settling ya, dan pentingnya komitmen. Nah iya, contohnya mungkin Kafka sama Felicia Bauer itu. Hubungan mereka kan maju mundur terus. Iya, ragu-ragu terus ya, antara nikah atau fokus nulis. Itu kayak cerminan pengen ngejalanin banyak kemungkinan hidup sekaligus. Nggak mau milih, nggak mau ngorbanin alternatif. Makanya komunikasinya intens tapi cuma lewat surat. Kayak menghindar dari realitas tatap muka. Jadi fantasi lebih menarik dari realita gitu. Bisa dibilang gitu. Kayak kata filsuf Henry Bergson, fantasi masa depan yang penuh kemungkinan itu emang lebih menggoda daripada realitas yang pasti ada kompromi dan pilihan sulitnya. Ini berlaku di mana aja? Karir, hubungan, Jadi nerima settling atau menetap itu penting ya. nggak terhindarkan, dan malah perlu kayaknya. Kata Robert Gooden, nolak buat menetap itu sebenarnya juga bentuk menetap dalam kondisi terus mencari. Kalau mau capai sesuatu yang berarti, ya harus berani netap dulu di satu jalur. Masalah di hubungan juga gitu ya katanya. Bukan karena pasangannya jelek, tapi karena kita akhirnya lihat keterbatasannya. Iya, seringkali gitu. Pas udah nggak sesuai sama fantasi awal kita, keterbatasannya jadi kelihatan jelas. Tapi ironisnya justru bikin komitmen yang susah diubah, kayak nikah, punya anak, pindah rumah, itu malah sering bikin orang lebih bahagia ya katanya. Betul. Ada eksperimen poster dari Daniel Gilbert yang nunjukin itu. Ada semacam joy of missing out, JOMO. Kebalikan dari FOMO. Joy of missing out, senang karena ketinggalan. Seneng karena tahu pilihan kita jadi bermakna, justru karena kita sadar udah ngelepasin alternatif lain yang menarik juga. Komitmen yang jelas itu motong kecemasan mikirin pilihan lain. Arahnya jadi jelas, maju aja sama yang udah dipilih. Oke, jadi kalau dirangkum nih, inti dari obrolan kita soal 4,000 weeks ini apa dong? Intinya sih, pertama, terima dulu kalau waktu kita terbatas. Itu fondasinya. Kedua, belajar aktif milih apa yang nggak akan kita lakuin. Ketiga, tolak ilusi kesempurnaan dalam fantasi kita. Dan keempat, berani bikin komitmen sama pilihan nyata. Langkah-langkah itu kunci buat ngelola waktu sekaligus biar hidup terasa lebih utuh dan bermakna ya. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan nih buat Anda renungkan sendiri di rumah. Coba deh pikirin. Prioritas menengah, hal-hal yang cukup menarik tapi nggak esensial, apa aja sih yang mungkin lagi Anda pertahanin sekarang? Yang tanpa sadar malah ngalangin fokus ke hal yang benar-benar penting buat Anda. Atau, coba bayangkan, gimana kalau penerimaan bahwa menetap di satu aspek hidup, entah itu karir, hubungan, atau tempat tinggal, justru bisa ngebebasin energi dan fokus Anda, biar bisa lebih berkembang di situ atau di area lain. Sesuatu untuk dipikirkan ya. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Salam untuk Anda semua. Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita mau gali satu topik yang relevan banget ya buat kita semua di area digital ini, distraksi. Sumber kita kali ini dari buku Oliver Burkeman, 4,000 Weeks. Nah, meskipun bukunya ini soal manajemen waktu, kita fokusnya lebih ke distraksi itu sendiri. Maksudnya bukan cuma gangguan sesaat gitu, tapi gimana sih distraksi ini bisa membentuk realitas kita, bahkan hidup kita. Kita mulai dari cerita yang agak unik nih. Ingat nggak, insiden viral BuzzFeed tahun 2016, yang jutaan orang nonton 2 reporter ngiketin karet gelang ke semangka. Sampai 44 menit gitu, sampai akhirnya meledak. Nah, kenapa ini penting? Mari kita bedah. Iya, cerita semangka itu langsung ke intinya banget sih. Kita tuh sering banget ya keseret ke hal-hal yang sebenarnya nggak pernah kita niatin dari awal, terus malah jadi ngerasa tanggung gitu, jadi lanjut aja ngikutin distraksi itu. Ini sebenarnya bukan fenomena baru loh. Filsuf Yunani kuno aja udah bahas ini. Mereka menyebutnya kegagalan internal kita buat fokus ke hal yang menurut kita penting. Nah, poin krusialnya gini, apa yang Anda perhatikan itu adalah realitas Anda. Perhatian itu bukan cuma sumber daya atau alat, tapi ya hidup kita sendiri. Kemana perhatian Anda pergi, ya disitulah hidup Anda berlangsung. Gitu intinya. Wah, dalam juga ya. Jadi, kalau kita terdistraksi sama sesuatu yang katakanlah gak penting, itu sama aja kita bayar pakai waktu hidup kita ya.
Bahkan pekerjaan pun bisa jadi distraksi ya. Kalau kita ngerjainnya nggak pakai hati, nggak bermakna buat kita. Jadi ingat filsuf Seneca, dia kan pernah nyindir bangsawan Roma yang sibuk banget tapi ngerjain hal yang nggak mereka nikmati. Betul sekali. Jadi masalahnya itu bukan berarti kita nggak boleh santai ya. Bukan berarti nonton video semangka itu salah atau berjemur itu salah. Tapi lebih ke soal hilangnya kendali kita. Saat perhatian kita itu kayak dibajak gitu loh. Dibajak sama kekuatan dari luar yang belum tentu sesuai sama apa yang kita anggap penting. Nah, seringnya kan kita dengar nasihat, wah harus kebal distraksi ini, gitu kan, harus bisa fokus 100%. Tapi ini malah bisa jadi jebakan ya ternyata. Iya, bisa jadi. Karena gini deh, mengontrol perhatian kita sepenuhnya itu rasanya mustahil. Dan mungkin emang nggak kita inginkan juga. Kita kan butuh ya perhatian yang bottom up itu. Maksudnya respon otomatis ke lingkungan. Misalnya kaget ada bus lewat. Atau wah terpukau lihat matahari terbenam. Itu kan penting buat bertahan hidup, buat merasakan hidup juga. Tapi kemampuan kita buat mengarahkan perhatian secara sadar yang top down itu, nah ini yang meskipun terbatas bikin perbedaan besar banget kualitas hidup kita. Contoh ekstrimnya ya Viktor Frankl itu. Di kamp konsentrasi Auschwitz, dia cerita gimana dia menjaga kewarasannya dengan fokus ke dunia batin dia. Sesuatu yang nggak bisa direbut penjaga. Itu contoh yang kuat banget ya, soal kekuatan fokus internal. Tapi gimana penerapannya di kehidupan kita sehari-hari, yang ya jauh lebih nyaman, tapi godaan distraksinya banyak banget. Tanpa fokus yang sadar itu, pengalaman kita jadi hampa ya. Makanan seenak apapun jadi biasa aja kalau pikiran kita ngelantur kemana-mana. Persahabatan juga gitu. Kalau nggak ada perhatian penuh, ya cuma formalitas aja. Jadi ingat kutipan penyair Mary Oliver. Perhatian adalah awal dari pengabdian. Kena banget ya. Nah, di sini mah peran ekonomi perhatian modern itu masuk. Ini kayak mesin raksasa gitu yang sengaja dirancang buat bikin Anda peduli sama hal-hal yang sebenarnya nggak penting buat Anda. Tujuannya yaitu ngebajak perhatian Anda buat keuntungan mereka. Biasanya dijual ke pengiklan. Tekniknya banyak niru desain persuasif dari mesin slot kasino loh. Contoh paling gampang, fitur tarik untuk segarkan atau pull to refresh di banyak aplikasi. Itu sengaja dirancang biar kita ketagihan ngecek terus, mirip narik tuas mesin slot. Roger McNamee, seorang kritikus teknologi, bahkan bilang kita ini bukan produknya, tapi kita ini bahan bakarnya, yang terus-terusan dieksploitasi. Seram juga ya kedengarannya. Dan dampaknya ini berarti lebih jauh dari sekedar waktu yang kebuang dong ya? Bisa sampai mengubah cara kita lihat dunia gitu. Iya, betul. Ekonomi perhatian ini bisa mendistorsi pandangan kita. Karena yang diutamakan kan yang paling heboh, yang paling bikin penasaran atau marah. Bukan yang paling benar atau paling berguna buat kita. Akhirnya ini bisa ngaruh ke keputusan kita di dunia nyata. Jadi gampang cemas misalnya, atau pandangan kita ke orang lain jadi lebih ekstrim. Intinya ini bisa menyabotase kemampuan kita untuk menginginkan apa yang ingin kita inginkan. Itu istilahnya filsuf Harry Frankfurt. Jadi sulit gitu loh nyocokin tindakan kita sama nilai-nilai kita yang paling dalam. Karena terus-terusan didorong sama impuls dari luar. Penulis buku ini, Berkman, juga cerita pengalaman pribadinya ya soal kecanduan Twitter. Katanya efeknya kerasa banget bahkan pas lagi offline. Wah, ini bisa jadi konten nih. Jadi gelisah gitu kalau realitas nggak seseru media sosial yang udah direkayasa. Pengaruh negatif dari online juga bisa meresap ke cara kita ngelihat dunia nyata. Yang bikin rumit, kita sering nggak sadar sama perubahan ini. Karena perhatian kita itu susah buat ngawasin dirinya sendiri. Kayak kata T.S. Eliot, kita jadi terdistraksi dari distraksi oleh distraksi itu sendiri. Bingung kan? Wah, iya juga ya. Dan ini pasti ada implikasi sosial dan politiknya juga kan? Jelas ada. Polarisasi bisa makin parah. Ruang publik kita jadi penuh sama keributan, skandal, yang ngabisin energi perhatian kita semua. Dan tanpa sadar, kita bisa aja malah memperkuat perilaku negatif cuma gara-gara kita kasih perhatian ke situ. Meskipun niatnya ngeritik. Seperti kata Tristan Harris, ya, ada ribuan orang di balik layar yang dibayar mahal, tugasnya cuma buat nahan perhatian Anda selama mungkin. Jadi ngelawan ini semua cuma modal tekad pribadi aja, ya berat banget lah. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, distraksi itu bukan cuma soal kehilangan beberapa menit waktu kita yang berharga, tapi secara halus, dia ikut ngebentuk pengalaman hidup kita, nilai-nilai kita, cara kita mandang apa yang penting. Dan seringnya kita nggak sadar, karena didorong sama kekuatan-kekuatan yang emang sengaja dirancang buat narik perhatian kita.
Betul. Tapi ada satu pemikiran penutup yang menarik dan agak, ya bikin nggak nyaman mungkin. Dari sumber kita ini. Di balik semua serangan dari luar, dari ekonomi perhatian itu, ada kebenaran yang canggung katanya. Yaitu seringkali kita itu secara sukarela nyerah sama distraksi. Kayak ada sesuatu gitu di dalam diri kita yang pengen diganggu. Sesuatu yang bikin kita sengaja berpaling dari hal-hal yang sebenarnya kita anggap paling penting. Menarik banget itu. Kenapa ya kita begitu? Nah, pertanyaan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Halo, pernah nggak sih Anda merasa sulit sekali fokus gitu? Lagi mau ngerjain tugas penting, atau bahkan sesuatu yang sebenarnya pengen Anda lakukan? Kayaknya hampir semua orang pernah ya. Iya kan? Nah, Anda nggak sendirian. Hari ini kita mau coba bedah nih, kenapa sih kita gampang banget teralihkan perhatiannya? Kita bakal lihat beberapa ide menarik dari bukunya Oliver Burkeman, 4,000 Weeks. Buku yang bagus itu. Betul. Misi kita hari ini, coba pahami apa sih sebenarnya yang mendorong distraksi ini dari dalam diri kita. Kita mulai dari cerita yang agak ekstrim mungkin ya. Ada orang Amerika lagi musim dingin di Jepang, dia malah telanjang terus nyiram badan pakai air es. Wah, itu nekat sekali ya kedengarannya. Iya, kedengarannya gila kan? Tapi justru cerita ini penting banget buat nunjukin inti bahasan kita. Jadi, distraksi itu seringkali bukan soal godaan dari luar, tapi lebih kayak dorongan dari dalam. Dorongan buat lari dari rasa nggak nyaman. Rasa nggak nyaman pas kita berhadapan sama keterbatasan kita gitu ya. Tepat. Oke, kita bedah lebih dalam ya ceritanya ya. Jadi ini kisah Steve Young, dia nantinya dikenal sebagai Shinzen Young. Waktu itu dia lagi latihan jadi biksu Shingon. Latihan biksu ya, pasti berat. Iya, salah satunya itu retreat sendirian 100 hari di gubuk yang nggak ada pemanasnya. Dan dia harus nyiram diri pakai air lelehan salju 3 kali sehari. Astaga, 3 kali sehari? 3 kali sehari. Awalnya dia bilang itu siksaan mengerikan. Naluri pertamanya gimana coba? Yang ngalihin pikiran, mencoba nggak ngerasain dinginnya itu. Wajar banget sih reaksinya. Kalau kita mau disuntik aja kan suka lihat ke arah lain gitu ya. Berharap nggak terlalu sakit. Persis, tapi yang ini malah menemuin sesuatu yang kebalikannya. Justru semakin dia fokus sama rasa dinginnya itu, Malah bisa tahan. iya, semakin dia kasih perhatian penuh, semakin dia bisa tahan. Pas pikirannya mulai ngelantur kemana-mana, nah itu baru penderitaannya jadi nggak ketahan. Agak aneh ya? Menarik. Jadi fokus ke sumber sakitnya malah bikin kuat. Yang sendiri nyebutnya kayak alat biofeedback raksasa. Jadi ritual itu ngelatih dia fokus. Kalau fokus, dia dapat hadiah. Rasa sakitnya berkurang. Kalau gagal fokus, dapat hukuman. Rasa sakitnya nambah. Oke. Jadi ini nunjukin kalau distraksi itu seringnya upaya kita buat lari dari rasa sakit atau nggak nyaman di momen itu ya. Betul. Tapi apa ini nggak kejauhan ya? Masa sih distraksi kita pas lagi kerja, terus buka media sosial gitu, disamain sama nahan air es? Kayaknya beda level deh. Skalanya memang beda jauh, iya. Tapi coba lihat prinsip dasarnya deh. Sama-sama ada rasa nggak nyaman yang pengen kita hindari. Rasa nggak nyaman kayak gimana tuh kalau pas kerja? Ya, bisa jadi rasa bosen, atau mungkin cemas mikirin hasilnya, atau tugasnya terasa susah gitu. Itu kan juga bentuk ketidaknyamanan. Nah, pelariannya ya ke distraksi tadi. Mungkin nggak se-ekstrem air es, tapi polanya mirip. Kita lega sesaat pas bisa pindah perhatian. Jadi bukan karena tugasnya terlalu sulit ya, tapi lebih ke perasaan nggak nyaman pas ngerjainnya itu. Bisa jadi begitu. Kita lega bisa beralih sejenak. Penulis Mary Oliver bahkan punya istilah bagus nih. Dia nyebut dorongan ini pengganggu intim. Pengganggu intim. Wah, dalam juga ya. Kenapa intim? Mungkin karena rasanya datang dari dalam diri kita sendiri ya. Kayak ada bagian dari diri kita yang nyabotase fokus kita gitu. Sangat personal. Masuk akal sih. Iya kan? Terus kata Greg Rich juga, yang aneh tuh kita seringkali justru nggak pengen ngelakuin hal yang ya perlu kita lakuin, atau bahkan hal yang sebenarnya kita mau lakuin. Aneh nggak sih? Kenapa bisa gitu coba? Nah, ini nih yang agak filosofis mungkin ya. Jawabannya,
Kita terganggu karena secara nggak sadar, kita itu lagi mencoba lari dari pertemuan yang menyakitkan dengan, yaitu tadi, keterbatasan kita. Keterbatasan sebagai manusia, maksudnya? Iya, fakta bahwa waktu kita terbatas, kendali kita juga terbatas. Nah, pas Anda coba fokus ke sesuatu yang penting, Anda tuh kayak dipaksa ngadepin batasan itu. Dan itu nggak nyaman ya? Nggak nyaman justru karena tugas itu penting. Misalnya proyek kreatif Anda ternyata lebih susah dari bayangan. Atau obrolan penting malah nggak sesuai harapan. Kita harus ngelepasin fantasi kalau kita bisa ngendaliin semuanya. Oke. Jadi rasa nggak nyaman itu muncul karena kita sadar kita nggak punya kontrol penuh. Kurang lebih gitu. Makanya rasa bosan itu bisa terasa nusuk banget kadang-kadang. Itu bukan cuma nggak tertarik, tapi reaksi kubat terhadap pengalaman nggak nyaman pas kita sadar kendali kita terbatas. Kita dipaksa nerima. Ya udah, ini yang lagi terjadi sekarang. Nggak heran ya kita lari ke distraksi online. Dunia maya kan kesannya tanpa batas. Informasi instan, bisa jadi siapa aja, scroll terus nggak ada habisnya. Benar banget. Kayak ngasih ilusi kita ini bebas dari batasan. Padahal ya seringnya nggak benar-benar memuaskan juga kan? Ya, seringkali malah bikin tambah capek. Makanya strategi kayak detox digital atau batasin cek email, gitu seringnya nggak awet. Kenapa? Ya karena itu cuma nutup akses ke pelariannya. Tapi nggak ngatasin dorongannya ya? Betul. Dorongan buat lari dari rasa nggak nyaman itu masih ada. Nanti juga Anda cari cara lain buat menghindar. Bisa ngelamun, tidur siang, atau apa aja. Contoh gampangnya deh, pas lagi ngobrol sama pasangan, terus kita malah ngecek HP, itu bukan HP-nya yang jadi penyebab kita susah fokus ke obrolan. Tapi Tapi itu akibat dari susahnya fokus ke obrolan itu sendiri. Mungkin karena dengerin itu butuh usaha, butuh sabar. Atau mungkin yang diomongin pasangan gak enak didengar. Nah, HP itu cuma jadi pelarian termudah dari rasa gak nyaman itu. Oke, paham. Lalu, solusinya gimana dong? Kalau strategi biasa nggak mempan, terus kita harus gimana? Nah, ini bagian yang mungkin agak mengecewakan buat sebagian orang. Kayaknya nggak ada trik rahasia atau jalan pintas gitu. Jadi nggak ada cara biar fokus itu jadi gampang gitu. Kuncinya justru berhenti berharap kalau fokus pada hal penting, itu bakal selalu terasa nyaman dan gampang. Itu ekspektasi yang nggak realistis. Wah, jadi kita harus terima kalau fokus itu kadang emang nggak enak. Tepat. Cara paling efektif buat ngurangin kekuatan distraksi, itu ya dengan menerima kalau rasa nggak nyaman ini tuh bagian normal dari jadi manusia yang terbatas, yang lagi berusaha melakukan sesuatu yang berharga. Kayak penemuan siang di gunung tadi ya. Persis. Penderitaannya dia kan mereda bukan pas dia berhasil ngelawan dinginnya, tapi justru pas dia menerima kenyataan situasinya, pas dia biarin dirinya ngerasain sensasi itu sepenuhnya. Kuncinya di penerimaan, bukan perlawanan. Distraksi itu seringkali akarnya lebih dalam dari sekedar soal teknologi atau kurang niat. Tapi lebih ke upaya kita menghindar dari rasa nggak nyaman pas kita ketemu sama keterbatasan kita. Ya, upaya menghindar dari kenyataan kalau kita nggak bisa segalanya. Jadi kuncinya bukan ngilangin semua gangguan, tapi belajar buat menerima, bahkan mungkin memperhatikan rasa nggak nyaman di dalam diri itu sendiri. Gitu ya? Betul sekali. Nah, jadi apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Mungkin bisa coba direnungkan ya. Kalau memang menerima keterbatasan itu kuncinya, ada nggak sih area di hidup Anda sekarang, di mana Anda tuh kayak terus-terusan mencoba lari dari rasa nggak nyaman? Pertanyaan bagus tuh. Terus, gimana kalau Anda coba pelan-pelan, nggak usah langsung frontal ya, tapi coba untuk nggak lari. Coba hadapi sedikit demi sedikit. Terima kenyataan saat ini, dengan segala keterbatasannya. Kira-kira apa ya yang mungkin berubah buat Anda? Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang di penelaahan mendalam kita kali ini. Pernah nggak sih Anda merasa, kok kayaknya tiap rencana, sekecil apapun, ujung-ujungnya butuh waktu lebih lama dari dugaan? Oh, sering banget itu. Kayak udah jadi rahasia umum ya. Nah, sumber kita kali ini dari kutipan buku Oliver Burkeman 4,000 Weeks, itu ngebahas persis soal ini. Pergulatan kita sama waktu, sama ilusi kalau kita bisa ngontrol semuanya. Kita coba bongkar yuk, kenapa sih rencana seringnya meleset, dan gimana sebaiknya kita hadapi masa depan yang, ya nggak pasti ini. Siap. Menarik banget topiknya. Ada satu istilah nih, yang langsung bikin saya, wah ini dia. Namanya hukum Hofstadter.
kedengerannya agak keren ya. Iya, gimana tuh hukumnya? Intinya gini, tugas apapun itu bakal selalu makan waktu lebih lama dari yang kita kira. Nah, ini yang bikin unik. Bahkan setelah kita udah coba antisipasi, udah coba nambahin waktu cadangan gitu. Iya, itu kayak paradoks ya. Kita udah tahu bakal molor, kita tambahin waktu, tetap aja molor lebih lama lagi. Persis. Gimana ceritanya ini bisa terjadi terus-terusan? Ini memang fenomena yang, ya ampun, sering banget kita alami ya, tanpa sadar. Contoh paling gampang deh, belanja mingguan. Oke, gimana tuh? Mungkin Anda rencanain, sejam cukup lah. Ternyata jadi 2 jam. Oke, minggu depannya belajar dari pengalaman, siapin 2 jam. Harusnya pas dong ya. Malah jadinya 2,5 jam. Gitu terus, ada aja gitu gangguannya. Benar banget. Itu skala kecil ya. Kalau yang gede, Nah, kalau skala besar, bisa lebih dramatis lagi. Contoh klasik banget tuh pembangunan Sydney Opera House. Rencananya cuma 4 tahun. cuma 4 tahun. Wah, ikonik gitu padahal. Iya, rencananya, realisasinya 14 tahun. Dan biayanya itu loh, bengkak sampai 1.400%. Gila kan? Astaga, jauh banget melesetnya. Ada batasnya loh, Jadi- gitu kira-kira. Perkiraan kita tuh kayaknya emang selalu kurang ya. Bahkan pas kita udah ngerasa, ini udah realistis banget nih nambahin waktunya. Tapi, kenapa sih kita kok tetap aja gitu terobsesi bikin rencana yang detail banget? Padahal tahu seringnya bakal meleset. Ada apa di baliknya ya? Nah, Burkman ini nunjuk sesuatu yang lebih dalam, yaitu kecemasan. Ada rasa cemas yang mendasari semua perencanaan itu. Kecemasan. Iya, dia cerita soal keluarganya sendiri. Katanya keluarganya tuh tipe perencana banget. Pesen tiket jauh-jauh hari, datang ke bandara tuh bisa kelewat awal. Oh, kayaknya saya kenal tipe orang kayak gitu. Nah, ternyata usut punya usut, ini tuh akarnya dari trauma masa lalu neneknya. Neneknya ini Yahudi Jerman pas era Nazi. Dulu, perencanaan yang matang itu bisa jadi soal hidup atau mati. Wow, oke. Itu konteksnya ekstrim banget sih. Ekstrim memang. Tapi ini nunjukin gimana perencanaan itu bisa jadi semacam mekanisme pertahanan diri buat ngadepin rasa takut akan masa depan. Kita berusaha ngontrol yang nggak bisa dikontrol. Tapi bukan itu jadi ironis ya? Justru usaha buat kontrol masa depan pakai rencana yang super ketat itu malah bisa bikin kita tambah cemas. Tepat sekali. Itu dia paradoksnya. Kita kayak nuntut jaminan dari sesuatu yang pada dasarnya memang nggak bisa dijamin. Masa depan. Kita pengen tahu sekarang kalau nanti bakal baik-baik aja, gitu ya? Persis. Kekhawatiran atau worry itu, kata Burkman, intinya adalah usaha mental kita yang diulang-ulang terus biar merasa aman sekarang soal apa yang bakal terjadi nanti. Tapi kan, ya nggak mungkin. Masa depan belum kejadian. Kita jadi kayak kejebak nyari kepastian yang sebenarnya nggak ada. Wah, ini bener-bener ngubah cara saya mikir soal waktu loh. Ada penulis lain, David Kane, yang dikutip Burkman juga. Dia bilang, kita ini salah kaprah kalau mikir kita punya waktu. Maksudnya gimana tuh, punya waktu? Ya kayak kita punya dompet, punya sepatu gitu. Kata Ken, waktu tuh nggak bisa dimiliki. Kita cuma bisa mengharapkannya. Kayak, ya semoga aja besok ada waktu buat ngerjain ini. Oke. Jadi bukan aset ya? Bukan, karena kapan aja bisa hilang gitu aja. Ada gangguan, macet, atau hal tak terduga lainnya. Kepastian itu baru ada pas waktunya udah lewat, udah jadi masa lalu. Bener juga. Ini nyambung ke pemikiran filsuf Heidegger ya, kalau nggak salah ya. Iya, Burkman nyebut juga. Heidegger lebih jauh lagi bilangnya. Kita ini adalah waktu, bukan memilikinya. Kita adalah waktu. Dalam banget itu. Iya kan? Konsekuensinya apa? Kalau kita mikir bisa punya atau ngontrol waktu. Padahal kita adalah waktu itu sendiri. Ya jadinya sumber gesekan terus-menerus, sumber kegelisahan. Ekspektasi kita buat megang kendali waktu bakal selalu tubrukan sama kenyataan kalau waktu itu yang ngalir aja, nggak bisa dipegang. Makanya kita sering gelisah soal waktu. Oke. Saya mulai paham nih alurnya. Jadi, kalau kita nggak bisa sepenuhnya kontrol waktu, terus rencana juga sering meleset, apa artinya kita ya udah nggak usah bikin rencana aja gitu? Pasrah aja. Gimana dong cara kita jalanin hidup? Nah, ini penting nih. Masalahnya itu bukan pada bikin rencananya. Bikin rencana itu tetap penting kok, sebagai panduan, sebagai penunjuk arah, atau pernyataan niat kita mau ngapain. Oke, jadi rencananya sendiri nggak masalah. Terus masalahnya di mana? Masalahnya itu di keterikatan emosional kita sama rencana itu. Kita nganggep rencana itu kayak kontrak mati yang harus ngiket masa depan. Padahal ya nggak gitu. Jadi
Kita terlalu berharap ya sama rencana itu. Bisa dibilang gitu. Ada guru meditasi Joseph Goldstein ngingetin bagus banget. Dia bilang rencana itu cuma sekedar pikiran. Udah gitu aja. Sebuah niat yang kita punya di masa kini bukan tali lasso buat ngejerat masa depan biar nurut sama kita. Rencana cuma pikiran ya? Menarik juga kalau kita coba lihat ke belakang deh. Kita kan sering cemas nih karena nggak bisa kontrol masa depan. Tapi coba deh kita pikirin lagi. Gimana tuh? Bukannya kita bisa sampai di titik sekarang ini juga karena banyak banget faktor yang nggak terduga? Banyak kebetulan di masa lalu yang nggak kita rencanain sama sekali. Wah iya bener juga ya. Simone de Beauvoir, filsuf itu, pernah nulis gitu. Dia merenung gimana eksistensinya dia sendiri itu sebenarnya buah dari serangkaian kebetulan yang nggak kehitung jumlahnya. Kalau satu aja beda, mungkin dia nggak ada. Di sini, mungkin kita bisa lebih damai sama ketidakpastian masa depan. Jadi lebih legowo gitu ya? Iya, makanya banyak tradisi kebijaksanaan, kayak Taoisme, Buddhisme, bahkan ajaran Yesus, itu nyaraninnya sama, fokus sama apa yang nyata sekarang, saat ini. Kayak kutipan, cukuplah kesusahan sehari ini, itu ya. Nah, persis. Jangan bebani hari ini dengan mikirin cemas soal besok yang belum tentu kejadian. Jalanin aja hari ini sebaik mungkin. Ada satu kutipan lagi nih, dari Jiddu Krishnamurti, yang rasanya kayak puncak dari semua pembahasan ini. Katanya pasti tanya apa rahasianya bisa tenang, dia jawab, Apa jawabannya? saya nggak peduli apa yang terjadi. Wah, ini kedengarannya radikal banget nggak sih? Kayak pasrah total gitu. Gimana memaknainya? Emang kedengerannya gitu ya, kayak apatis atau nyerah aja, tapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Maknanya itu lebih ke melepaskan tuntutan kita. Tuntutan gimana? Tuntutan supaya masa depan itu harus, kudu, wajib berjalan persis kayak yang kita pengenin. Nah, waktu kita bisa lepasin tuntutan itu, lepasin kebutuhan akan kepastian atau hasil tertentu, Kita jadi bebas dari cemasnya. betul, kita bebas dari kecemasan yang munculnya di saat ini gara-gara mikirin masa depan. Kita tetap bisa kok bertindak, bikin pilihan yang bijak, bikin rencana sebagai panduan, tapi tanpa beban mental kalau hasilnya harus sesuai harapan kita. Lebih ringan jadinya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih pembahasan kita kali ini, intinya usaha buat ngejar kontrol penuh atas masa depan lewat rencana yang kaku banget, itu seringnya malah jadi sumber stres ya, bikin kecewa. Iya, bener banget. Dan kita juga jadi sadar kalau kita tuh nggak bener-bener memiliki waktu kayak punya barang, kita cuma menjalaninya aja detik per detik ya di saat ini. Persis. Nerima kenyataan ini tuh bukan berarti kita jadi pasif nunggu nasib loh ya. Bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Tetap bertindak ya. Jelas. Anda tetap bisa dan sebaiknya merencanakan sesuatu, bertindak pakai pertimbangan. Tapi kuncinya, lepaskan kebutuhan untuk tahu pasti gimana akhirnya nanti. Nggak usah nuntut kepastian itu. Fokusnya kemana dong kalau gitu? Fokuskan energi Anda pada tindakan yang bisa Anda lakukan di saat ini. Karena cuma di momen inilah Anda punya pengaruh langsung. Anggap aja rencana itu kayak peta jalan, bukan kayak takdir yang harus dipaksain terjadi. Peta jalan, bukan takdir. Oke. Mungkin ini ya satu pemikiran terakhir buat kita semua renungkan. Daripada kita terus-terusan terobsesi ngatur masa depan yang nggak pasti itu, Gimana kalau... gimana kalau kita fokus aja sama pertanyaan ini? Dengan momen saat ini, yang nyata saya miliki ini, tindakan bermakna apa sih yang bisa saya ambil sekarang juga? Tanpa perlu nunggu jaminan apapun soal hari esok. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan semacam penelusuran mendalam ya soal waktu. Idenya terinspirasi dari Oliver Burkeman di 4,000 Weeks. Pernah nggak sih Anda merasa terlalu sibuk mikirin masa depan sampai rasanya momen sekarang ini lewat begitu saja? Nah, itu dia jebakan yang mau kita coba kupas bersama hari ini. Iya, dan ini menariknya, ini bukan cuma perasaan Anda sendiri loh. Ini kayaknya tren umum banget di zaman sekarang. Kita itu kayak terus-terusan ngejar sesuatu di depan sana, tapi seringnya nggak sadar kalau kita mengorbankan pengalaman, ya, di sini dan saat ini. Ada istilah kuncinya tuh instrumentalisasi waktu. Oke,
Instrumentalisasi waktu. Coba kita bedah sedikit ya. Itu maksudnya gimana? Kalau sederhananya mungkin kayak kita merebus air ya. Tujuannya kan bukan menikmati proses air mendidih, tapi murni biar bisa bikin kopi nanti. Itu sih wajar aja. Tapi jadi masalah kalau kita terlalu berlebihan dalam hidup. Waktu jadi cuma kayak alat buat mencapai hasil di masa depan. Betul. Dan ini sering banget muncul dalam pikiran, nanti kalau sudah, Iya. nanti kalau proyek ini kelar, baru deh saya bisa tenang. Atau, nanti kalau udah punya pasangan, baru hidup saya lengkap. Gitu kan ya? Persis. Pola pikir ini tuh bikin kita kayak nggak pernah puas sama yang sekarang. Karena nanti yang ideal itu ya seringnya nggak pernah datang persis seperti yang kita bayangin. Selalu ada nanti yang lain lagi. Bener juga. Dan ini bisa bikin kita melewatkan apa yang ada di depan mata loh. Ingat contoh yang di buku itu? Soal turis di museum? Oh, yang soal batu Rosetta itu ya? Iya, sibuk banget merekam pakai ponsel, katanya buat dilihat nanti. Tapi malah kehilangan kesempatan buat bener-bener ngeliatin, merasakan momennya sekarang. Ironisnya ya kan? Berapa sering sih kita beneran nonton ulang rekaman-rekaman kayak gitu? Pengalaman nyata ditukar sama arsip digital yang mungkin, terlupakan. Wah, itu kena banget sih. Terus ada cerita personal Burkman juga kan waktu dia jadi ayah baru. Awalnya dia terobsesi banget cari nasihat pengasuhan paling top. Mau ikut kubu baby trainers yang super terstruktur atau natural parents yang lebih ngikutin alur. Nah, ini dia poinnya. Meskipun caranya beda jauh, dua-duanya itu sama-sama fokus banget ke hasil masa depan. Gimana caranya biar anaknya nanti sukses, sehat mentalnya, dan seterusnya. Tapi, mereka cenderung kurang ngasih bobot ke nilai dari pengalaman saat ini sama si bayi itu sendiri. Padahal momen sama bayi itu kan, ya ampun, berharga banget dan gak akan terulang ya. Justru itu. Akhirnya Berkeman sadar, dia nggak mau kehadiran anak yang unik sekarang ini kelewat gitu aja demi obsesi masa depan. Jadi ingat istilahnya Adam Gopnik, bencana kausal. Kayak kita nganggap masa kecil itu cuma latihan buat jadi dewasa. Padahal ya, kayak kata Tom Stoppard, tujuan seorang anak, ia menjadi seorang anak. Nilainya ya di situ saat itu juga. Betul. Tapi pertanyaannya, kenapa ya kita kok gampang banget kejebak mikirin masa depan terus? Wah, ini kompleks sih. Ada tekanan dari luar pastinya. Sistem ekonomi kita kan mendorong buat mikirin profit nanti, kemajuan nanti. Tapi ada juga dorongan dari dalam diri kita. Mungkin keinginan buat merasa pegang kendali, atau cara kita menghindar dari kenyataan kalau hidup ini ya rangkaian momen sekarang ini aja. Yang fana, yang nggak pasti. Kayak analogi Keynes soal selai itu loh. Selalu dijanjikan selai buat besok, bukan hari ini. Selalu ada sesuatu yang dikejar. Menarik. Dorongan internal buat merasa pegang kendali itu kayaknya kuat banget ya. Tapi di sini ada paradoksnya nggak sih? Kalau kita sadar, terus kita berusaha terlalu keras buat hadir di saat ini, mindfulness, savoring, gitu-gitu. Nah, iya. Justru itu bisa jadi bumerang. Usaha buat hadir itu malah jadi tujuan instrumental lagi. Kita jadi sibuk ngawasin diri sendiri. Udah cukup menikmati belum ya? Ini beneran hadir nggak ya? Ujung-ujungnya malah jadi nggak menikmati momen itu. Kayak contoh lihat cahaya utara itu ya. Saking pengennya menyerap momen, malah jadi kayak nonton screensaver. Jadi sadar diri banget gitu. Persis. Jadi usaha hadir itu malah bikin kita keluar dari momennya. Aneh kan? Jadi gimana dong solusinya? Mungkin perspektif kuncinya gini. Anda itu sebenarnya nggak perlu berusaha atau berjuang buat ada di saat ini. Kenapa? Karena Anda udah selalu ada di dalamnya. Nggak bisa nggak? Bahkan pikiran cemas, aduh saya nggak hadir nih. Pikiran itu sendiri terjadinya ya di saat ini juga. Iya juga ya. Jadi upaya buat masuk ke momen itu seolah-olah kita lagi ada di luarnya. Padahal nggak ada luarnya saat ini. Pemisahan itu ilusi aja. Mengutip J. Jennifer Matthews ya, kita nggak bisa mengambil apapun keluar dari kehidupan. Kehidupan saat ini tidak punya luar. Jadi intinya mungkin bukan usaha keras, tapi lebih ke penerimaan ya. Sadar kalau kita memang udah di sini, di dalam aliran pengalaman ini. Bisa dibilang begitu. Penerimaan terhadap apapun yang muncul di saat ini. Oke, jadi kalau kita rangkum sedikit nih, terlalu fokus ngejar masa depan itu bisa bikin kita kehilangan saat ini. Tapi sebaliknya, terlalu ngotot menjadikan hidup di saat ini sebagai target, itu juga bisa menjauhkan kita dari esensi hidup itu sendiri.
Betul, esensinya ia pengalaman yang lagi terjadi ini, detik ini juga. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran dari Sam Harris yang bisa jadi renungan buat Anda. Gini, akan ada saat terakhir Anda melakukan banyak hal dalam hidup. Mungkin terakhir kali mengunjungi rumah masa kecil, atau terakhir kali ngobrol sama teman dekat. Dan seringnya, Anda nggak akan sadar kalau itu adalah saat terakhir. Momen itu ya lewat aja, tanpa tanda-tanda khusus. Wah, itu dalam banget sih. Ini jadi membawa kita ke pertanyaan reflektif terakhir buat Anda. Bagaimana kalau nilai sejati dari setiap momen itu bukan cuma sebagai batu loncatan ke masa depan, tapi nilai itu terletak pada momen itu sendiri, di sini dan saat ini. Justru karena momen ini ya nggak akan pernah terulang lagi persis sama. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali di diskusi mendalam kita. Pernah nggak sih Anda lagi santai, tapi kok rasanya malah gelisah gitu? Merasa kayak, aduh ini nggak produktif banget. Nah, hari ini kita mau bedah satu sumber dari Oliver Burkeman. Ini ngebahas kenapa ya istirahat yang beneran itu kok susah banget. Dan gimana kita tanpa sadar mengubah waktu luang jadi kayak kerjaan kedua. Betul, betul. Kenapa sekedar menikmati momen itu jadi tantangan gitu ya? Iya kan? Kita bakal telusuri nih gimana pandangan kalau waktu luang itu harus berguna, harus buat kerjaan. Itu sebenarnya fenomena yang relatif baru loh dalam sejarah. Aneh malah kalau dilihat dari kacamata sejarah. Tujuannya ya biar kita semua bisa lebih sadar sama tekanan ini, dan ya semoga bisa nemuin lagi enaknya istirahat yang benar-benar istirahat. Oke, langsung aja ya. Sumber ini nunjukin satu hal yang ironis banget. Ada kelompok namanya Take Back Your Time. Mereka tuh nanya, kenapa sih kalau kita lagi santai di pantai atau ngobrol aja gitu sama temen, kok harus ada justifikasinya? Kayak, oh ini biar nanti kerjanya lebih semangat. Kok kesannya waktu luang kita mesti laporan dulu gitu ya? Iya kayak gitu. Dan anehnya lagi, di sisi lain, malah ada perusahaan-perusahaan yang justru mendorong waktu luang. Tapi alasannya, karena dianggap bagus buat bisnis dan ekonomi. Nah ini kan kelihatan banget pergeserannya. Waktu luang bukan lagi dinikmati apa adanya, tapi jadi alat. Jadi alat ya? Iya, alat buat mencapai tujuan lain. Akibatnya yaitu tadi waktu luang jadi kerasa kayak tugas. Mungkin Anda punya temen yang latihan maraton terus-terusan, tapi dia nggak bisa gitu lari, santai aja nikmatin angin pagi. Atau jangan-jangan kita sendiri nih, meditasi biar nanti di masa depan lebih tenang, bukan menikmati proses duduk diamnya saat ini. Wah, ini kalau dipikir-pikir, bener-bener kebalikan dari cara pandang filsuf kuno ya. Kayak Aristoteles gitu. Betul sekali. Bagi dia kan, waktu luang buat mikir, buat merenung, itu justru puncak kehidupan. Kerja atau negosium itu artinya aja bukan waktu luang. Jadi kerja itu cuma sarana. Iya, kerja itu cuma buat menunjang waktu luang itu tadi. Hampir gak kepikiran ya di zaman sekarang. Persis. Nah, revolusi industri itu mengubah total semuanya. Waktu luang jadi dipisah tegas dari kerja. Fungsinya cuma buat pemulihan, biar bisa kerja lagi. Dan ironisnya nih, bahkan perjuangan serikat buruh buat jam kerja lebih pendek, itu tanpa sadar malah ikut menguatkan ide kalau waktu luang itu harus diisi sama hal bermanfaat. Oh, jadi harus diisi kegiatan gitu ya? Iya, kayak pendidikan, pengembangan diri, gitu-gitu. Bukan sekedar untuk, ya istirahat aja, atau kalau pakai istilahnya Paul Lafarge, hak untuk males. Ada kutipan menarik nih dari pekerja tekstil abad 19. Mereka cuma bilang pengen punya waktu buat melihat-lihat apa yang terjadi. Sesederhana itu. Kangen waktu luang yang beneran luang. Kalau dengar sejarahnya jadi masuk akal ya. Kenapa kita sekarang begini? Jadi pergeseran ini, apakah ini juga yang bikin kita sering gelisah kalau lagi nggak ngapa-ngapain, yang produktif? Sumber ini nyebutnya idleness aversion. Sangat mungkin ya. Idleness aversion ini bukan cuma bosan biasa, tapi lebih ke rasa nggak nyaman yang dalam gitu kalau nggak aktif ngejar sesuatu. Akarnya, kata Burkeman ya di gagasan modern ini, bahwa nilai diri kita tuh diukur dari seberapa produktif kita, seberapa banyak kita kontribusi buat masa depan. Wah, berat juga ya? Iya. Jadi kalau kita istirahat tanpa tujuan yang jelas, rasanya kayak
Sia-sia, buang-buang waktu yang harusnya bisa dipakai buat buktiin diri. Ini beban sebetulnya. Oke. Kalau kita udah terjebak nih di pola pikir kayak gini, gimana cara keluarnya? Sumber ini ngasih usulan yang kedengarannya agak aneh mungkin ya? Justru dengan sengaja membuang-buang waktu. Maksudnya gimana tuh? Haha, iya, kedengarannya kontraintuitif ya. Tapi kuncinya ada di aktivitas yang disebut apelik. Apelik. Apa itu? Adetelik itu antisipars yang nilainya ada di dalam prosesnya itu sendiri, bukan di hasil akhirnya, bukan di telosnya. Contohnya, ya jalan kaki aja gitu, tanpa tujuan spesifik, cuma nikmatin langkah, lihat-lihat sekitar, atau dengerin musik bener-bener larut aja. Ngobrol santai sama temen tanpa agenda apa-apa. Jadi tujuannya bukan buat menyelesaikan aktivitas itu ya? Tepat, bukan buat mencapai sesuatu. Nah, ngomongin aktivitas tanpa hasil akhir ini, jadi kepikiran sesuatu yang sering dianggap remeh, hobi. Ah ya, hobi. Menurut sumber ini, hobi itu justru bisa jadi semacam tindakan perlawanan kecil gitu di era yang serba instrumental ini. Hobi itu menegaskan kalau ada hal yang layak dilakuin, ya cuma karena kita suka aja. Bener banget. Contohnya menarik tuh, Rod Stewart. Dia kan bintang rock ya, tapi ngabisin 20 tahun buat bikin miniatur kereta api yang detail banget. Wow, 20 tahun. Iya. Jelas itu bukan buat naikin citra publiknya kan? Itu murni buat kesenangan dia aja. Dan yang paling penting dari hobi ini, Apa tuh? Anda nggak perlu jago. Nggak harus hebat dalam melakukannya. Ada penulis, Karen Rinaldi, dia cerita udah bertahun-tahun belajar selancar, tapi ya gitu-gitu aja, tetap payah katanya. Tapi justru di situ dia nemuin apa yang dia sebut kebebasan untuk payah tanpa peduli. Kebebasan untuk payah tanpa peduli. Wah, suka banget istilahnya. Ini kayak ngelepasin kita dari tekanan harus selalu bagus, harus selalu efisien ya. Persis. Nilainya itu ada di proses menikmati saat ini. Menerima kalau kita mungkin nggak jago, tapi ya nikmatin aja prosesnya. Ada kegembiraan di situ. Ini bukan soal memanfaatkan waktu sebaik mungkin versi produktivitas, tapi soal benar-benar mengalami waktu itu sendiri. Hidup di dalamnya. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, intinya istirahat sejati, waktu luang yang beneran, itu bukan soal nge-charge biar kerja lebih oke, atau biar mencapai target ini itu. Bukan sekedar alat. Iya, bukan alat. Tapi lebih ke terlibat penuh sama hidup kita yang sekarang ini. Menikmati momen ya, demi momen itu sendiri. Sadar kalau hidup kita ya ini yang lagi dijalanin sekarang. Betul. Dan mungkin ya, awalnya bakal terasa aneh, nggak nyaman gitu. Untuk benar-benar nggak ngelakuin apa-apa yang berguna. Kita kan udah terkondisi banget ya buat terus bergerak, terus produktif. Tapi, kata Burkman, rasa nggak nyaman itu justru bisa jadi pertanda kalau kita sebenarnya butuh banget istirahat semacam itu. Masuk akal. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Aktivitas atletik apa ya kira-kira yang bisa Anda lakukan minggu ini? Sesuatu yang murni cuma buat seneng-seneng aja ngelakuinnya. Nggak usah mikirin hasilnya gimana, nggak usah peduli jago atau enggak. Cuma buat ngerasain asiknya proses itu sendiri. Coba dipikirkan. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Pernah nggak sih Anda ngerasa, gemes banget gitu pas macet? Dengar klakson saut-sautan padahal ya nggak ngaruh apa-apa kan? Atau mungkin pas nunggu microwave, 1 menit, 60 detik, kok rasanya lama banget ya? Nah, ini nih yang mau kita bahas sekarang. Fenomena kita yang makin gak sabaran ini loh, di zaman modern. Kita bakal ngulik ini bareng-bareng, sumbernya dari buku Oliver Burkeman, judulnya 4,000 Weeks. Bukunya menarik, ngajak kita lihat waktu dari sudut pandang yang beda. Lebih ke menerima keterbatasan kita. Pertanyaannya kan, kenapa ya? Teknologi makin canggih, harusnya semua serba cepat. Tapi kok kita malah makin gak sabaran? Apa ini semacam jebakan? Yuk kita telusuri lebih dalam. Gejalanya kan ada di mana-mana ya sebetulnya. Contoh paling gampang yaitu tadi, klakson mobil yang sia-sia. Kayak di Jakarta atau kota besar lain lah. Itu kan kayak teriakan frustrasi karena kita pengen Dunia nurut sama kemauan kita, gitu ya? Iya, pengennya semua bergerak secepat maunya kita. Tapi ya nggak bisa. Beda banget ya sama misalnya ajaran Taoisme. Yang mengajarkan kelenturan itu ya? Betul, lentur, menerima aja.
Kayak pohon ditiup angin atau air yang ngalir nemuin jalannya sendiri, bukan maksa. Padahal nggak sabaran itu seringnya malah bikin rugi loh. Nah, itu dia. Kontraproduktif kan? Ada riset lalu lintas tuh. Katanya, pengemudi yang nggak sabaran, yang nyalip-nyalip, malah bisa bikin macet tambah parah. Oh iya, masuk akal sih. Terus, kerja buru-buru, malah jadi banyak salah. Atau nyuruh anak kecil cepet-cepet pakai baju, malah makin rewel, makin lama jadinya. Iya, sering banget kejadian kayak gitu. Betul sekali. Dan ada paradoks menarik di sini soal teknologi. Paradoks gimana tuh? Sabaran, Berkman itu nyebutnya escape velocity. Escape velocity. Kecepatan lepas gitu ya maksudnya? Semacam itu. Jadi setiap ada kemajuan teknologi baru, kita itu kayak dikasih harapan palsu. Seolah-olah kita tuh hampir bisa melampaui semua batasan, termasuk batasan waktu. Oh, jadi karena kita merasa sedikit lagi gitu? Tepat. Nah, karena merasa hampir sampai, jeda atau penundaan sekecil apapun jadi terasa menyebalkan banget. Saya paham. Kayak contoh microwave tadi ya? Nah, persis. 60 detik itu terasa lama karena teknologi lain seolah menjanjikan kemungkinan 0 detik. Kita jadi nggak toleran sama proses yang butuh waktu. Betul. Ditambah lagi ada tekanan sosial, ya kan? Maksudnya? Ya, ekspektasi budaya sekarang ini, semua serba instan. Balas email harus cepat, respon chat harus kilat. Oh iya. Ada ekspektasi nggak tertulis gitu ya? Banget. Mau nggak mau kita jadi ikut arus kecepatan itu, biarpun mungkin dalam hati kita ngerasa nggak nyaman atau tertekan. Nah, iya. Dan dampaknya ini kerasa banget loh ke aktivitas sehari-hari kita. Ambil contoh simpel aja, baca buku deh. Oke, gimana tuh? Banyak loh teman-teman saya, atau mungkin Anda kita ngerasain, yang dulu tuh hobi banget baca buku. Sekarang pas mulai baca, baru beberapa halaman udah gelisah, susah fokus gitu. Nggak bisa tenang ya bacanya? Iya. Dan ini seringkali bukan karena beneran nggak punya waktu, tapi lebih karena udah nggak sabar sama proses membacanya itu sendiri. Jadi pengen cepet selesai atau pengen cepet dapat intinya gitu? Bisa jadi. Ada penulis, Tim Parks, dia bilang kita jadi punya kecenderungan ingin disela. Jadi gampang banget terdistraksi. Wah, menarik itu istilahnya. Ngebut. Nggak bisa. Kalau dipaksa, pasti ada sesuatu yang hilang. Kita kayak nolak nerima aja kali ya. Memang ada hal-hal yang butuh waktu. Ini cuma soal baca buku atau lebih luas lagi ya dampaknya? Nah, ini bisa jadi lebih luas dari sekedar baca buku. Fenomena ini bisa kita lihat punya kemiripan sama. Kecanduan. Kecanduan. Maksudnya gimana? Ada seorang psikoterapis namanya Stephanie Brown. Dia banyak nanganin klien di Silicon Valley. Anda tahu kan lingkungan yang super cepat di sana? Iya, terkenal banget dengan budaya kerjanya yang intens. Betul. Nah, klien-kliennya ini orang sukses, super sibuk, biasa gerak cepat. Pas sesi terapi, saat diminta duduk diam sebentar saja, mereka tersiksa. Gelisah banget. Loh, kok bisa? Brown menyadari kebiasaan mereka untuk terus bergerak cepat, terus ngebut, itu sebenarnya jadi cara mereka ngobatin diri. Ngobatin diri dari apa? Dari rasa cemas yang muncul justru saat mereka melambat. Ada satu kliennya bilang gini, begitu saya melambat, kecemasan itu muncul. Wah. Brown lalu menganalogikannya, ini mirip kayak kecanduan alkohol. Miripnya di mana? Kan beda banget. Pola dasarnya mirip. Keduanya itu adalah usaha yang gagal untuk mengendalikan emosi atau kenyataan yang nggak nyaman. Pola spiral kecanduannya gini, ngebut, ini kayak minum alkohol, cemasnya reda sementara, tapi masalah aslinya balik lagi, malah mungkin nambah, akhirnya butuh lebih ngebut lagi atau minum lebih banyak lagi. Nah, ini malah memperparah masalah awal plus nambah masalah baru. Jadi lingkaran setan gitu ya? Persis. Ini bisa disebut kecanduan kecepatan. Usaha buat meredakan cemas karena takut nggak bisa ngikutin tuntutan dunia yang serba cepat ini. Tapi hasilnya malah makin cemas. Iya, karena sadar nggak akan pernah bisa cukup cepat untuk mengalahkan waktu atau tuntutan. Tapi bedanya kalau kecanduan alkohol kan jelas negatif ya, dicela orang. Nah, itu dia perbedaannya. Kecanduan kecepatan ini anehnya seringkali malah dipuji. Dibilang ambisius, produktif, driven. Padahal mekanisme di baliknya bisa jadi sama destruktifnya. Wah, dalam juga ya penjelasannya. Jadi, ngebut terus-menerus itu bisa jadi semacam mekanisme lari dari sesuatu yang nggak nyaman di dalam diri kita ya? Bisa jadi begitu, menghindari keharusan untuk menghadapi keterbatasan kita mungkin. Terus gimana dong? Cara kita lepas dari jebakan kecepatan ini?
Apa kita harus nunggu sampai nabrak tembok dulu, kayak pecandu yang hitting rock bottom? Nggak harus se-ekstrim itu sih harapannya, tapi intinya memang mirip. Menyerah? Menyerah. Waduh. Tapi bukan menyerah dalam artian kalah ya, tapi lebih ke menyerah pada ilusi. Ilusi kalau kita bisa ngontrol segalanya. Tepat. Menyerah pada ilusi kalau kita bisa mengendalikan kecepatan semua hal di dunia ini sesuai kemauan kita. Kuncinya adalah menerima kenyataan. Menerima kalau banyak hal itu memang butuh waktu. Dan waktu yang dibutuhkan ya segitu. Gak bisa kita paksa-paksa. Jadi, ini bukan soal mencari cara biar lebih cepat lagi, atau melawan rasa cemasnya dengan makin ngebut. Tapi lebih ke mengubah cara pandang kita gitu ya? Iya, persis. Ketika kita berhenti mencoba lari dari kecemasan itu dengan cara menambah kecepatan, kecemasan itu sendiri bisa bertransformasi. Atau setidaknya cara kita meresponnya berubah. Maksudnya gimana tuh transformasinya? Iya, misalnya menghadapi tugas yang sulit atau baca buku yang tebal tadi. Itu nggak lagi jadi sumber stres yang harus ditaklukkan secepat mungkin, tapi jadi sebuah pilihan sadar. Sesuatu yang kita jalani dengan tekun, dengan menerima prosesnya. Oke. Ini yang oleh beberapa ahli disebut second order change, perubahan level kedua. Bukan cuma ganti solusinya. Betul, bukan cuma ganti solusi di level permukaan, tapi mengubah cara kita memahami dan membingkai masalahnya itu sendiri. Dan hasilnya adalah kesabaran. Tepat sekali, kesabaran. Mungkin ini kekuatan super yang paling nggak populer ya di zaman sekarang, tapi bisa jadi ini yang paling kita butuhkan. Paling penting malah. Oke. Jadi jelas ya benang merahnya. Pergulatan kita melawan rasa nggak sabar ini, akarnya tuh dari penolakan kita sendiri sama keterbatasan kita sebagai manusia. Lalu diperparah sama ilusi yang ditawarkan teknologi modern. Dan tanpa sadar, bisa berfungsi mirip kayak kecanduan. Iya, bisa dibilang begitu rangkumannya. Dan kuncinya ternyata bukan berusaha lebih keras buat jadi lebih cepat, tapi justru menerima. Menerima, kalau kita nggak bisa maksa realitas berjalan sesuai keinginan kita. Betul sekali. Kesabaran yang sejati itu munculnya bukan karena kita memaksakan diri untuk sabar, tapi justru datang saat kita, sadar, dan akhirnya bisa menerima batas kemampuan kita dalam mengendalikan waktu dan dunia di sekitar kita. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda yang mendengarkan, coba deh renungkan sebentar. Ada nggak sih satu area dalam hidup Anda di mana Anda tuh rasanya selalu pengen guru-guru terus, pengen cepet-cepet selesai? Kira-kira apa ya yang bakal terjadi kalau Anda coba secara sadar untuk menerima saja waktu yang memang dibutuhkan untuk hal tersebut, tanpa paksaan, tanpa rasa bersalah karena lambat? Apa yang kira-kira bisa Anda pelajari dari pengalaman itu? Coba direnungkan ya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, kali ini ada sumber menarik nih. Kutipan dari buku Oliver Burkeman, 4,000 Weeks. Ini agak menantang pandangan umum soal kesabaran loh. Oh ya, gimana tuh? Biasanya kan kita mikir sabar itu ya pasif aja, nunggu gitu. Tapi gimana kalau sebenarnya kesabaran itu semacam kekuatan super? Apalagi di zaman sekarang yang serba cepat ini. Mari kita gali lebih dalam deh. Menarik. Bener banget sih. Di dunia yang kayaknya nuntut semuanya instan ya kan? Kemampuan buat nggak buru-buru itu jadi aset. Aset ya? Iya, aset penting. Dan ini bukan berarti pasrah atau nyerah loh. Justru ini cara aktif buat memahami dunia lebih dalam. Mengerjakan hal yang beneran penting buat kita. Dan menikmati prosesnya juga ya? Bukan cuma ngejar hasil akhir. Nah, itu dia. Menemukan kepuasan saat melakukannya. Bukan cuma pas udah selesai. Oke. Saya jadi inget contoh yang Anda bagikan tuh. Dari Jennifer Roberts. Dosen sejarah seni di Harvard itu kan. Dia ngasih tugas unik banget ya ke mahasiswanya. Betul, tugasnya itu kelihatannya simple tapi sebenarnya dalam banget. Jadi mahasiswanya diminta lihat satu lukisan atau patung selama 3 jam penuh. 3 jam? Wow. Iya, 3 jam. Tanpa distraksi sama sekali. Nggak boleh pegang ponsel, nggak boleh ngobrol, benar-benar fokus ke karya seni itu. Tujuannya apa tuh sampai segitunya? Tujuannya yaitu tadi, memberi semacam izin untuk melambat. Melawan tekanan dari luar, entah itu teknologi atau ekspektasi sosial yang bikin kita pengen cepet-cepet terus. Dan yang paling penting, untuk benar-benar melihat.
Bukan sekedar melirik ya, tapi mengamati gitu. Persis, mengamati dengan kesabaran yang aktif. Kebayang sih saya, duduk 3 jam depan lukisan, misalnya lukisan Cotton Merchants karya Degas yang disebut di buku itu, awalnya pasti, gelisah banget, bosen, waktu rasanya lama banget jalannya. Iya, pasti ada fase itu. Mungkin baru 1 jam udah pengen nyerah aja gitu rasanya. Tapi katanya ada momen perubahannya ya, setelah berapa lama gitu. Nah, iya, sumbernya bilang sekitar menit ke-80 itu mulai ada pergeseran. Rasa gelisah, rasa ingin ngontrol waktu, itu pelan-pelan hilang. Oh gitu. Dan saat itulah, detail-detail yang tadinya nggak kelihatan mulai muncul. Ekspresi halus di wajah pedagang, terus ada sosok pedagang kulit hitam di antara yang putih, bahkan bayangan-bayangan aneh yang bikin penasaran. Jadi pengalaman sesungguhnya baru datang pas kita udah pasrah sama waktu ya? Bisa dibilang gitu, saat kita berhenti berusaha mempercepatnya. Rasa menyerah pada kontrol waktu itu justru jadi kuncinya. Pengalaman jadi lebih kaya. Menyerah pada keinginan untuk cepat tahu atau cepat selesai. Ini nyambung juga nih kayaknya sama cerita M. Scott Peck, psikoterapis yang katanya gaptek soal mesin itu kan? Iya, pengalaman Peck itu juga contoh bagus banget. Jadi ceritanya rem parkir mobil pasiennya macet. Dia kan ngerasa nggak ngerti mesin sama sekali. Terus gimana? Dia ingat omongan tetangganya, itu karena kamu nggak meluangkan waktu. Jadi dia coba pendekatan beda, nggak langsung panik pengen benerin. Oke. Terus? Dia ngolong ke bawah mobil, diem aja dulu, ngeliatin mekanismenya dengan tenang, nggak buru-buru. Awalnya ya bingung, lihat kabel, pipa, nggak ngerti. Pasti frustrasi juga ya awalnya. Mungkin, tapi dia tahan, dia sabar aja ngamatin. Pelan-pelan dia mulai paham cara kerjanya. Ternyata dia nemuin satu kait kecil aja yang nyangkut. Cuma disentuh dikit pakai jari, beres. Wah, sesimpel itu? Iya, kuncinya itu tadi, kemauan untuk menahan rasa nggak nyaman karena nggak tahu. Bertahan dalam ketidakpastian itu sampai solusinya kelihatan. Wow. Oke. Jadi, kesabaran itu bukan cuma soal nunggu waktu berlalu, tapi juga soal nyaman dengan nggak tahu, nyaman dengan proses mencari tahu ya. Tepat sekali. Dari 2 contoh tadi kayaknya ada beberapa prinsip nih yang bisa kita ambil ya. Yang pertama soal cara kita mandang masalah itu sendiri. Betul. Prinsip pertama ini agak unik. Kembangkan selera untuk memiliki masalah. Suka sama masalah gitu? Gimana maksudnya? Bukan suka dalam arti seneng ya, tapi lebih ke menerima kalau hidup itu ya isinya rangkaian masalah yang harus dihadapi. Nggak realistis kan berharap hidup tanpa masalah sama sekali. Iya juga sih. Justru dengan menghadapi masalah satu persatu, meluangkan waktu yang memang dibutuhkan masalah itu untuk dipecahkan, nah disitulah ada makna dan pertumbuhan. Jadi jangan hindari masalah, tapi hadapi dengan sabar. Oke. Terima bahwa masalah itu bagian dari menu kehidupan. Sip. Terus prinsip kedua, ini soal cara kerja kita ya? Ya, ini namanya inkrementalisme radikal. Ada studi dari Robert Boyce tentang para akademisi. Yang tadi itu ya? Iya, dia nemuin kalau yang paling produktif itu bukan yang kerja non-stop, kayak maraton gitu. Terus yang gimana? Justru yang kerjanya dalam sesi-sesi pendek, tapi konsisten. Bisa cuma 10 menit, atau mungkin sampai 4 jam sehari, tapi rutin. Terus penting juga, mereka ambil libur di akhir pekan. Nah, yang unik katanya justru bagian berhentinya ya. Harus berhenti pas waktu habis, walaupun lagi semangat-semangatnya ngerjain. Kok gitu? Nah, itu dia yang radikalnya. Justru itu katanya yang menatih otot kesabaran. Berhenti saat lagi on fire itu mencegah kita burnout. Dan anehnya, dalam jangka panjang, ini bikin kita lebih produktif dan bisa terus kerja secara berkelanjutan. Masuk akal sih. Biar nggak cepet capek dan bosen ya. Jadi nggak memaksakan diri harus selesai sekarang juga. Betul. Prinsip ketiga nih, soal orisinalitas. Katanya justru muncul setelah kita melewati fase yang nggak orisinal dulu. Analogi stasiun bus itu gimana ceritanya? Iya, analogi stasiun bus Helsinki dari fotografer Arno Minkinen, bayangin stasiun bus. Awalnya, semua bus yang keluar dari stasiun itu kan lewat rute yang sama dulu, nggak langsung mencar. Oke, iya biasanya gitu. Nah, baru setelah beberapa kilometer atau beberapa perhentian, rute-rute bus itu mulai menyebar ke tujuan mereka yang unik dan berbeda-beda. Terus hubungannya sama originalitas?
Pesannya gini, dalam kerja kreatif atau belajar skill baru, jangan buru-buru lompat bas atau ganti arah, cuma karena karya awal kamu atau cara kerja kamu masih mirip sama orang lain, itu wajar banget di awal. Oh, jadi nikmati aja fase ikut arus atau belajar dari yang udah ada dulu gitu ya? Iya, tetaplah di bas itu. Lalui fase belajar, meniru, menguasai dasar-dasarnya. Kesabaran untuk tetap di jalur yang mungkin terasa umum di awal, itu justru yang bisa membawa kita menemukan keunikan kita yang lebih dalam nantinya. Jangan buru-buru pengen beda sebelum waktunya. Oke, jadi sabar menjalani proses menjadi mirip dulu sebelum bisa menjadi unik. Menarik banget. Persis. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, kesabaran itu benar-benar bukan sekedar nunggu pasif tanpa ngapa-ngapain. Tapi sebuah keterlibatan aktif, kehadiran penuh kita di dalam proses, entah itu pas lagi mengapresiasi seni, atau lagi benerin sesuatu yang rusak, atau ngerjain proyek kreatif jangka panjang. Bahkan dalam pilihan hidup yang lebih konvensional ya, kayak pernikahan atau menetap di satu kota gitu. Menghargai dan terlibat penuh dalam proses itu. Seringkali itu justru strategi yang paling efektif untuk mencapai hasil yang memuaskan dan bermakna. Wah, ini jadi bahan pemikiran yang dalam ya. Mungkin pertanyaan buat Anda yang mendengarkan, coba deh renungkan, di area mana dalam hidup Anda, dorongan untuk pengen selesaikan secepatnya itu mungkin malah menghalangi Anda dapat pengalaman atau pemahaman yang lebih kaya. Pertanyaan bagus tuh. Apa ya kira-kira yang bisa terjadi kalau Anda mencoba untuk tetap di bas sedikit lebih lama, menjalani prosesnya dengan sedikit lebih sabar? Coba direnungkan. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita punya pembahasan menarik nih dari Oliver Burkeman soal paradoks waktu. Betul. Kita kan sering banget didorong buat jadi penguasa jadwal sendiri ya, kontrol penuh gitu. Ya, pengennya sih gitu. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan dengan begitu kita malah kehilangan sesuatu yang, ya, fundamental. Nah, itu dia intinya. Sumber kita ini menyoroti adanya tarik-menarik. Di satu sisi, kita pengen banget ngontrol waktu kita sendiri sebebas-bebasnya. Tapi di sisi lain, kita ini kan makhluk sosial ya. Butuh nyambung, butuh punya ritme bareng sama orang lain. Ironisnya, ngejar kontrol penuh itu malah bisa bikin kita jauh dari makna hidup, dari kebahagiaan. Oke. Kita bakal lihat nih beberapa contoh. Ada yang lumayan ekstrim, dari orang yang tinggal di kapal pesiar sampai eksperimen sosial zaman dulu. Seru nih kayaknya. Tujuannya simple aja sih, bantu Anda semua buat ngelihat nilai waktu yang mungkin kelewat kalau kita cuma mikirin efisiensi diri sendiri. Oke, siap ya? Mari kita bongkar. Siap. Konsep kontrol penuh waktu ini kan, dominan banget ya di nasihat-nasihat produktivitas. Banget. Dan ada contoh yang mungkin agak ekstrim ya. Mario Salcedo itu. Oh, yang tinggal permanen di kapal pesiar Royal Caribbean itu? Nah, iya. Alasannya katanya sih buat mengeliminasi aktivitas tak bernilai tambah. Wow, jadi dia punya semua waktu di dunia gitu ya secara teori? Secara teori, iya. Tapi kalau dilihat dari luar, kok kayaknya ada kesan terasing gitu ya. Kesepian mungkin. Ini langsung nyambung ke inti masalahnya nggak sih? Waktu itu emang kayak uang ya, makin banyak makin bagus. Nah, di situ sering salah kaprahnya. Burkeman, ngutip sumber lain, bilang waktu itu bukan cuma kayak barang biasa. Terus? Waktu itu juga sifatnya kayak barang jaringan, network good. Nilainya itu justru nyusut kalau nggak sinkron sama orang lain. Barang jaringan. Bayangin aja gini, Anda punya telepon paling canggih sedunia, tapi nggak ada orang lain yang bisa dihubungin. Buat apa coba? Oke, dapat nih analoginya. Berarti, fenomena digital nomad itu gimana? Kan mereka ngejar bebas waktu, bebas lokasi. Nah, itu dia. Apa mereka juga rentan nilai waktunya nyusut karena susah sinkron? Sangat mungkin. Banyak loh yang cerita, termasuk penulis kayak Mark Manson yang pernah jadi nomad. Oh ya? Iya, dia ngaku kebebasan absolut itu sering banget datang sepaket sama rasa sepi yang, akut. Waduh. Merasa lepas dari ritme komunitas, susah bangun hubungan yang dalam, ya karena jadwalnya terlalu individualistis. Jadinya
terlalu banyak kontrol individu itu bisa bikin desinkronisasi sosial. Jadi, justru ada kekuatan ya di waktu yang dijalanin bareng-bareng. Jelas banget. Ada penelitian menarik dari Terry Hartig di Swedia. Gimana tuh? Dia nemuin kebahagiaan warga itu naiknya signifikan bukan cuma pas mereka libur, tapi justru karena banyak orang libur di waktu yang sama. Oh, jadi efek kebersamaannya itu ya? Iya, dan yang menarik, efek ini dirasain juga sama pensiunan dan pengangguran loh. Orang yang nggak kerja pun ikut seneng kalau suasana kotanya libur. Wah, ini bukti kuat ya soal pentingnya ritme sosial bareng. Kayak akhir pekan gitu. Betul. Contoh lain yang bagus itu Fika di Swedia. Jeda kopi bareng di kantor itu kan? Yang kayaknya wajib ya. Iya, hampir kayak ritual. Itu bukan sekedar istirahat minum kopi, tapi sengaja diciptain sebagai momen sinkronisasi. Buat ngobrol nyambung gitu ya? Pak, lintas hierarki lagi. Dan itu berhasil karena orang mau rela gitu ngorbanin sedikit kedaulatan waktunya demi momen bareng itu. Rela sedikit, nggak efisien demi kebersamaan. Nah, sejarah juga ngasih pelajaran ekstrim loh soal ini. Ingat nggak eksperimen Uni Soviet tahun 1929 sampai 1940? Oh, yang jadwal kerja shift-shiftan aneh itu ya? Yang pakai warna? Betul, jadwal kerja 5 hari, tapi gilirannya beda-beda antar kelompok warna. Tujuannya sih biar pabrik jalan terus, efisien. Terus hasilnya? Wah, bencana sosial. Temen susah ketemu. Bahkan suami istri bisa jadi hari liburnya nggak pernah bareng. Kebayang nggak sih kacaunya hidup personal? Iya juga ya. Nggak sengaja malah buktiin pentingnya waktu bareng. Persis. Mereka secara nggak sengaja nunjukin betapa krusialnya waktu bersama yang sinkron. Oke, selain manfaat sosial yang udah jelas banget, sumber Anda kan juga nyebut soal efek sinkronisasi ke pengalaman pribadi kita ya. Kayak yang dialami sejarawan William McNeill itu. Iya, benar. McNeill tuh cerita dia ngerasain sensasi pembesaran diri pas lagi berbaris sinkron waktu di militer. Pembesaran diri? Maksudnya? Kayak egonya melebur gitu, jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan hal mirip kan terjadi pas kita nyanyi kor atau nari bareng. Oh iya ya. Atau bahkan pas jalan kaki sama temen, suka nggak sadar langkahnya jadi sama kan? Nah, itu dia. Itu bukan kebetulan, tapi kayaknya ada mekanisme biologis yang bikin kita nyamain ritme. Dan itu ngebangun ikatan, rasa memiliki yang kuat. Oke. Jadi jelas banget ya, ada trade-off, ada pertukaran di sini. Kalau kita terlalu ngejar bebas waktu buat diri sendiri, Kita bisa ngorbanin kemudahan buat koordinasi sama orang lain. Akibatnya hubungan sosial, ikatan kerja bisa jadi lemah. Masyarakat yang terlalu fokus kedaulatan waktu individu, risikonya yaitu tadi. Jadi terdesinkronisasi, mirip-mirip miniatur eksperimen Soviet lah. jadi susah nemu waktu bareng buat keluarga, temen, atau kegiatan komunitas di luar kerja ya. Banget, padahal mungkin waktunya ada, tapi ya itu gak bersamaan sama orang-orang yang penting buat kita. Pekerjaan juga jadi gampang banget ngerembes kemana-mana. Jadi biarpun kita ngerasa punya banyak waktu luang, kalau nggak sinkron sama orang lain, nilainya jadi kurang gitu ya. Betul, dan ini ada implikasi yang lebih luas lagi loh. Oh ya? Apa tuh? Hannah Arendt, filsuf itu, pernah bilang kalau masyarakat yang individunya terisolasi, terdesinkronisasi, itu jadi lebih rentan. Rentan kenapa? Rentan sama pengaruh pemimpin yang otoriter. Kenapa? Soalnya aktivitas warga yang butuh koordinasi waktu, kayak rapat, protes, bangun gerakan bareng, itu jadi susah dilakuin. Masuk akal juga ya. Sebaliknya, aksi kolektif yang sinkron, kayak demonstrasi besar gitu, itu justru bisa ngebangkitin rasa kebersamaan yang, wah, kuat banget. Oke. Jadi kalau ditarik simpulan nih, mungkin kebebasan waktu yang sejati itu bukan soal kita bisa ngontrol 100% jadwal pribadi kita ya. Bisa jadi arahnya ke sana. Mungkin kebebasan sejati itu justru terletak di kemampuan kita nemuin makna dalam ritme kolektif. Dan ya, kerelaan buat sedikit ngalah soal jadwal pribadi demi hubungan dan komunitas yang lebih kaya. Ini pertanyaan bagus nih buat Anda renungkan di rumah. Jangan-jangan selama ini kita terlalu fokus nabung waktu buat diri sendiri? Iya kan? Coba deh dipikirin. Ada nggak area di mana Anda bisa sedikit aja melonggarkan genggaman di jadwal pribadi buat ikutan dalam irama bareng orang lain? Entah itu gabung klub, ikut organisasi, atau sekedar memprioritaskan jalan pagi bareng teman daripada ngecek email duluan misalnya. Nah, dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih, alih-alih cuma terus-terusan ngoprek jadwal pribadi biar makin efisien, coba deh komitmen sinkronisasi kecil apa, sekecil apapun,
yang bisa Anda buat minggu ini sama orang lain? Sama teman, keluarga, atau komunitas Anda. Iya, meskipun mungkin rasanya sedikit nggak efisien buat Anda secara pribadi. Coba aja rasain bedanya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Oke, pernah nggak sih Anda ngalamin momen kayak pasiennya psikoterapis James Hollis itu? Mungkin karir lagi bagus-bagusnya, tapi kok tiba-tiba ada perasaan, aku benci hidupku. Atau mungkin nggak se-ekstrim itu ya, sekedar Senin pagi rasanya hampa gitu. Padahal akhir pekan kemarin seru-seru aja. Nah, kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita mau bedah kutipan menarik nih dari bukunya Oliver Burkeman, 4,000 Weeks. Buku ini nyelami banget perasaan kayak gitu. Kita bakal coba kupas, kenapa sih rasa ragu soal makna hidup ini malah bisa jadi pertanda baik? Dan gimana konsep yang kedengarannya agak aneh ya, terapi ketidakberartian kosmik justru bisa bikin kita lebih bebas. Yuk kita gali bareng. Iya, jadi intinya kutipan ini menyoroti rasa, ketidakpuasan zaman sekarang soal makna hidup. Kalau dulu mungkin agama ya yang kasih jawaban, sekarang ini kita seringnya nyari di tempat yang keliru, mungkin kayak konsumerisme gitu. Nah, Burkeman ini bilang, langkah pertamanya tuh justru kesadaran penting akan waktu kita yang terbatas banget. Sekitar 4.000 minggu lah kalau kita beruntung ya. Kesadaran ini nih yang maksa kita nanya, oke, dengan waktu sesempit ini kita mau pakai buat apa sih yang beneran penting? Oke, jadi kalau kita mulai ragu sama arah hidup, itu bukan hal jelek ya. Malah sinyal bagus gitu. Betul, itu tandanya kita udah mulai lihat dari sudut pandang baru, bahwa makna atau kebahagiaan itu ya nggak bisa ditunda nanti-nanti gitu. Oh, jadi harus dihadapi, diciptakan di minggu-minggu yang kita jalani sekarang ini ya? Persis, itu langkah awal biar kita nggak sampai benci sama hidup kita. Karena kita jadi sadar, tiap minggu itu ada nilainya. Menarik. Ada contoh nyata nggak sih soal pergeseran kesadaran kayak gini? Ada, dan ini cukup besar dampaknya, walau pemicunya krisis ya. Penulis menyebutnya jeda besar pas pandemi. Ingat kan, di tengah semua kecemasan itu, banyak orang tiba-tiba nemuin lagi nilai hal-hal simpel. Iya, kayak keluarga, komunitas. Betul, sampai bikin roti sourdough segala kan. Terus muncul pertanyaan soal asumsi lama. Perlu nggak sih bolak-balik kantor jauh? Jam kerja harus sepanjang itukah? Ini yang disebut Giulio Gambuto itu guncangan kemungkinan. Kayak kesadaran mendadak gitu loh, hidup bisa beda banget ternyata. Kita jadi benar-benar lihat apa yang esensial. Wah, iya juga ya. Jeda besar itu emang bikin banyak orang melek soal apa yang penting sehari-hari. Tapi, anehnya nih, pas kita ngomongin hidup bermakna, kok seringnya pikiran kita malah lari ke hal-hal yang jauh banget ya dari keseharian. Kayak ke sesuatu yang megah gitu. Nah, itu dia. Dan disitulah, kata Burkeman, ada perangkap grandiositas. Kita jadi ngerasa, aku harus bikin sesuatu yang luar biasa nih. Harus jadi aktivis sosial dunia. Nemuin obat kanker, bikin perusahaan ke Mars, apalah gitu. Kalau nggak bisa capai itu, rasanya hidup sia-sia aja. Standarnya jadi ketinggian banget. Kenapa bisa gitu? Salah satunya ya karena bias egosentris kita ini. Bias egosentris maksudnya gimana tuh? Seluruh sejarah peradaban manusia, ya katakanlah 6.000 tahun, itu tuh cuma setara 60 orang umur 100 tahun hidup nyambung terus. Hah? Serius? Cuma segitu? Iya, zaman Fir'aun itu baru sekitar 35 nyawa orang umur 100 tahun yang lalu. Artinya, hidup kita masing-masing ini, dalam skala kosmik, ya ampun, kecil banget. Sepersekian detik kedipan mata kosmik lah, hampir nggak kelihatan. Wah, kalau dipikir-pikir gitu, jadi perspektif kosmik ini gunanya bukan buat bikin kita depresi dong ya? Malah Justru buat lepasin beban. Intinya pembebasan. Beban buat harus bikin gebrakan di alam semesta, kayak motonya Steve Jobs itu. Yang kalau kita pakai kacamata kosmik ini ya, mungkin dia pun gagal secara kosmik kan? iya juga ya. Kita jadi bisa berhenti ngebandingin diri sama Michelangelo, sama Einstein. Rasanya kayak narok ransel super berat yang nggak sadar kita pikul selama ini ya. Betul banget.
Pembebasan itu intinya. Dan begitu beban ekspektasi nggak realistis itu hilang, kita jadi bebas ngelihat makna yang otentik. Makna dalam hal-hal yang udah ada di depan mata kita. Hal-hal biasa. Contohnya kayak apa tuh? Ya kayak nyiapin sarapan buat anak, nulis novel walau yang baca cuma segelintir orang, punya pekerjaan yang mungkin cuma bantu beberapa orang aja, tapi itu berarti buat mereka. Atau sesederhana lebih peduli sama tetangga sebelah. Persis kayak yang banyak orang sadari pas jeda besar itu. Jadi hal-hal itu bisa sangat bermakna ya, tanpa perlu pengakuan dunia atau dampak skala kosmik gitu. Iya, nggak perlu validasi semesta. Maknanya ada di situ, saat itu, buat kita dan orang-orang terdekat kita. Oke, ini mulai nyambung nih. Jadi, menghargai hidup kita yang cuma sebentar ini, yang 4.000 minggu ini, bukan berarti kita harus terobsesi bikin hal spektakuler ya. Bukan. Malah sebaliknya. Kita justru perlu nolak tekanan standar luar biasa yang abstrak itu, dan mulai menerima hidup apa adanya, dengan segala keterbatasannya, kekonkretannya, kefanaannya, dan mungkin di situ malah ada keajaibannya ya. Persis, itu dia intinya. Pembahasan dari kutipan ini mau bilang, menerima ketidakberartian kita di alam semesta raya ini tuh bukan alasan buat putus asa, justru itu pintu menuju kebebasan. Kebebasan buat nemuin makna yang personal yang memuaskan dalam tindakan nyata sehari-hari. Bukan dalam pencapaian heroik yang mungkin nggak akan pernah kejadian juga. Ini jadi ninggalin satu pertanyaan menarik ya, buat kita renungkan, buat Anda juga yang lagi dengerin. Coba deh pikirin, tanpa sadar nih ya, standar luar biasa apa sih yang selama ini Anda pakai buat ngukur hidup Anda? Dan kira-kira apa yang bakal terjadi? Makna baru apa yang mungkin Anda temukan? Kalau Anda coba lepasin standar itu, dan mulai melihat nilai dalam hal-hal biasa tapi nyata, yang mengisi minggu-minggu Anda sekarang ini. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Halo, pernah nggak sih Anda merasa kayak, aduh kok waktunya kurang terus ya? Kayak pengen banget bisa ngendaliin hari-hari tapi rasanya susah banget. Nah, kita kali ini mau bahas sesuatu yang menarik nih. Dari buku Oliver Burkeman, judulnya 4,000 Weeks, Time Management for Mortals. Buku ini, benar-benar nantang pemikiran umum soal manajemen waktu. Jadi kita coba bedah bareng ya, kenapa sih kita kok kayaknya terobsesi banget pengen menguasai waktu? Terus gimana kalau kita berhenti? Iya, betul. Jadi, intinya itu seperti kata Burkeman, ada semacam fantasi ya. Fantasi kalau kita tuh bisa, dominan gitu atas waktu. Dominan. Iya, kayak kita bisa ngatur waktu seenaknya. Ini sebenarnya usaha kita buat merasa aman aja sih dari ketidakpastian hidup. Kan banyak tuh judul buku kayak Master Your Time, Master Your Life. Nah, itu persis nangkep fantasi ini. Kita coba kendalikan sesuatu yang ya pada dasarnya emang nggak bisa dikendalikan penuh. Betul. Dan kelihatan banget kan perjuangannya di keseharian. Misalnya jadi super produktif gitu mati-matian biar nggak ngerasa bersalah. Atau sebaliknya malah, nunda-nunda terus proyek penting. Nah, iya. Karena takut salah komitmen, takut gagal gitu kan. Sampai hal sepele kayak macet aja bisa bikin marah banget karena ngerusak jadwal. Ini kan semua upaya kontrol yang nggak mungkin ya. Persis. Dan upaya kayak gini tuh ya pasti gagal. Kenapa? Simple aja. Waktu kita itu terbatas banget. 4.000 minggu. Itu rata-rata umur manusia loh. 4.000 minggu ya. Kedengarannya banyak tapi juga sedikit ya. Iya kan? Jadi, nggak mungkin kita bisa penuhin semua tuntutan, semua keinginan, semua ambisi. Nggak realistis. Belum lagi, kita kan nggak bisa ngontrol kejadian di luar sana. Jadi, kuncinya tuh bukan dikontrol, tapi lebih ke penerimaan. Menerima keterbatasan dan fakta bahwa kita harus bikin pilihan sulit. Wah, ini ada kutipan menarik dari Heidegger sama Borges yang disebut Burkeman. Katanya kita ini adalah waktu. Borges bilang, waktu itu sungai yang menghanyutkanku, tapi akulah sungai itu. Jadi kita nggak bisa keluar dari waktu buat ngaturnya ya, karena kita ya bagian dari aliran itu sendiri. Tepat sekali. Kita nggak bisa punya waktu atau pakai waktu seolah-olah itu barang gitu. Kita adalah rentang waktu itu.
Jadi, kerentanan, keterbatasan, itu ya kondisi dasar kita. Bukan masalah yang harus, diberesin. Ini jadi nyambung ke konsep hidup sementara yang dibahas juga. Coba deh perhatiin, Anda sering nggak sih mikir, nanti deh kalau udah A, kalau udah B, baru saya benar-benar hidup. Oh, iya, sering banget itu. Seolah-olah hidup yang sebenarnya tuh nanti, gitu. Nunggu semuanya beres dulu. Betul. Ada psikolog, Marie-Louise von Franz, dia nyebutnya ketakutan untuk memasuki ruang dan waktu sepenuhnya. Takut buat komitmen sama kenyataan sekarang dengan segala nggak sempurnanya ini. Jadi kita nunda terus buat benar-benar hadir di sini. Jadi pas Brookman bilang menerima kekalahan itu bukan berarti nyerah pasrah gitu ya. Bukan itu maksudnya. Tapi lebih ke ngelepasin ilusi kalau suatu saat semua to-do list bakal kelar, ilusi kalau kita bisa hindarin pilihan susah atau rasa sakit, gitu ya. Betul. Dan ilusi kalau hidup kita ini harus punya makna gede banget secara kosmik, padahal ya realitanya singkat. Iya, persis. Terus imbalannya apa? Kalau kita bisa terima keterbatasan ini. Nah, ini yang menarik. Imbalannya adalah kesempatan buat benar-benar hadir di sini sekarang. Hadir ya? Jadi bisa fokus ke beberapa hal aja yang emang penting saat ini. Meskipun itu proyek jangka panjang, kayak bangun keluarga atau kerjaan sosial gitu, maknanya tuh ada di tindakan sekarang. Bukan cuma nunggu hasil akhirnya nanti. Oke. Tapi ini bukan berarti kita bakal happy terus-terusan gitu kan ya? Kayaknya beda ya rasanya. Beda. Lebih ke kedamaian mungkin ya. Ada kutipan bagus dari Charlotte Jokobek. Dia bilang, penyakit manusia tuh baru terasa nggak tertahankan kalau kita mikir ada obatnya. Masuk akal. Terus ada lagi, Christian Bobin, dia bilang, menyadari hidup ini penuh masalah yang nggak selalu bisa dipecahkan, itu justru bisa bawa ketenangan. Jadi, ya udah, diterima aja. Ya buat bantu kita latihan nerima ini, Brookman kan ngasih beberapa pertanyaan reflektif tuh. Ada satu yang, nusuk banget rasanya. Apakah Anda nahan diri ngelakuin sesuatu sampai ngerasa siap? Iya itu, kena banget ya. Kena banget. Kebiasaan kita nunda karena ngerasa belum siap sempurna. Padahal ya, kalau dipikir-pikir, emang siapa sih yang bener-bener siap? Kebanyakan orang kan improvisasi aja ya dalam hidup. Istilahnya winging it gitu. Betul. Semua orang pada dasarnya cuma improvisasi kok. Terus ada ide soal melepaskan harapan di bagian akhir. Ini bukan harapan optimisme gitu kan ya? Bukan. Lebih ke harapan akan hasil spesifik di masa depan. Oke. Mengutip Derek Jensen, berharap pada hasil di masa depan itu malah bisa bikin kita nggak gerak sekarang. Justru, ngelepasin ekspektasi hasil itu yang bikin kita bebas buat bertindak saat ini. Wah, jadi apa dong artinya ini semua buat kita? Artinya gini, menerima keterbatasan kita, menerima fakta kalau dunia ini ya nggak sempurna, hidup ini nggak akan pernah mulus terus, itu tuh bukan alasan buat putus asa. Justru sebaliknya. Oh ya? Iya, ada guru meditasi, Pema Chodron, bilang, meninggalkan harapan adalah afirmasi, penegasan kalau Anda itu bebas. Bebas buat fokus ke sedikit hal yang emang benar-benar berarti buat Anda sekarang. Gak usah terbebani ekspektasi mustahil buat ngontrol semuanya, atau jadi sempurna. Kalau dipikir-pikir, ingat hidup kita yang emang singkat ini, kok malah jadi lega ya rasanya? Kita bisa berhenti ngejar standar ideal yang nggak mungkin dicapai itu. Bisa berhenti ngerasa bersalah karena nggak bisa ngerjain semuanya. Nah, sebagai penutup nih ya, ada nasihat dari Carl Jung yang kayaknya pas banget. Karena kita nggak pernah tahu pasti jalan mana yang paling benar, satu-satunya nasihat yang mungkin berguna adalah lakukan hal berikutnya yang paling perlu dengan keyakinan. Lakukan hal berikutnya yang paling perlu? Iya. Mungkin ya, justru dalam penerimaan keterbatasan inilah makna terdalam itu ketemu. Bukan di usaha hebat menguasai waktu, tapi ya, di tindakan sederhana itu aja. Melakukan hal berikutnya yang paling perlu di sini dan sekarang. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan mungkin. Apa sih hal berikutnya yang paling perlu buat Anda saat ini?